23 ayat 9. 23 ayat 9. Ini Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 9 dikatakan, ayat 8 dulu. Tetapi kamu jangan kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan karena semua adalah saudara. Dan ayat 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa. Kecil ini, Bapa ini bukan Elohim ini. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa, ini besar, hanya satu Elohim Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Betul? Apa yang kau tanya di sini? Oke, tadi itu mengatakan bahwasanya Bapa huruf kecil. Ya. Oke. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Bapa huruf kecil ya. Ya. Oke, Bapa huruf kecil. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi. Oke, baik tadi. Jadi berapa? Matius. Tadi Matius berapa? Tadi Matius 23 ayat 9. Oke, Matius 23 ayat 9. Kita buka. Ya, yang barusan ya, ya, kau suruh ku baca kan? Ya, 23 nomor 9. 9. Oke. Nah, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa. Kecil nggak Bapanya? Di bumi. Iya. Kecil nggak? Karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Iya. Oke? Iyalah. Yesus mengatakan janganlah kamu menyebut. Yesus mengatakan dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jedar. Datang Paulus. Hanya satu Bapa. Hanya satu Bapa. Itulah Elohim. Datang Paulus. Apa katanya? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Bapamu. Oh beda. Itulah beda kau di sini. Bapamu itu Bapa itu guru-guru. Itulah maksudnya. Sebab akulah Bapamu di dalam Kristus. Itu bukan dibilang Paulus itu akulah Elohim di dalam Kristus. Oh tidak. Makanya kalian jadi error, salah. Kok error? Kami yang error. Kok kami pula yang error? Itu Yesus salah kau blender. Makanya tidak. Kau keluar dari Kristen. Blender. Makanya kau keluar dari Kristen karena ginilah sesat kau ajarkan. Coba kayak aku ini kau. Paten, nggak akan turun, nggak akan jatuh dari Yesus. Apa yang kau pelajari semenjak kau Kristen yuk? Ini aja kau nggak ngerti. Gimana sih blender? Ya, di mana nggak ngertinya? Yesus mengatakan tidak boleh ada mengaku menyebut dirinya Bapa di bumi. Iya, betul. Ya kan? Benar kan? Iya. Karena hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Tetapi Paulus mengaku dirinya Bapa di bumi. Bertolak belakang nggak? Oke. Halo. Iya, selamat siang Bang Smart. Bang Smart ini Kristen ya? Sebenarnya ini nggak kapok-kapok nih ya. Suaramu Bang Smart dekatkan coba mic. Blender. Suaramu Bang Smart kuatkan. Kenapa nggak kapok-kapok kok Blender membahas Alkitab? Nggak ngerti kau itu Blender. Biar bertobat dia Bang Smart. Mulai dia bertobat. Pelan-pelan kita Bang Smart, jangan marah-marah. Waduh sebelenderon. Nah orang karejo dong. Di mana aku nggak ngertinya? Di mana lah aku nggak ngertinya coba? Aku hanya menunjukkan dalil. Dari tadi di Komal si Kisantang kamu udah saya bilangin. Orang Parisi, kamu aja nggak ngerti orang Parisi itu siapa. Tadi orang Parisi siapa? Saya berdebat sama kamu. Yang di orang Parisi. Oke. Orang Parisi siapa? Ya kamu lah, karena kamu yang mencopot ayat Alkitab itu, kamu yang nggak ada mencopot. Itu apa? Iya, orang Parisi itu. Mengerti. Kalau kamu nggak mengerti orang Parisi, jangan comot ayat itu. Ya, orang Parisi itu yang melawan ajaran Yesus. Biar kau tahu. Jadi nggak usah lah yang tadi Bang Smart. Kenapa? Bilang tadi sama si Blender, Parisi itu yang melawan ajaran Yesus bilang. Betul.
Jadi si Blender ini nggak ngerti, nggak paham Alkitab, selalu aja nyomot-nyomot. Oke, gini ya. Blender, murtad Aku- aja lah kau. Jangan Oh, kau tunggu. murtad. Oh, Tunggu dulu. aku turun dulu mau makan ya. Biar Bang Ya. Smart dulu, Bang Smart. Semangat ya, Bang. Semangat ya, Bang. Injili dulu si Blender kita ini, Bang Turun, Smart. malas aku Oke, lawan si Bang. Blender. Iya. Malas. Iya, kenapa Injil? Ya, Belum. tunggu dulu, Injil Smart. Aku mau sarapan loh. Tadi mau sarapan aku. Untung ada abang Aku- itu mau sarapan. Dengar ya, itu aku pengikut Yesus. Aku di sini marah ketika kalian menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Yesus dengan jelas mengatakan, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Ketika kalian menambahi dan mengurangi firman Tuhan, maka kalian akan celaka dan disebut pendusta. Aku tidak mau kalian Iya. menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Apa yang tertulis? Yesus selalu mengatakan, sebab tertulis, sebab tertulis. Pahamin apa yang tertulis, jangan kau karang-karang, jangan kau tambah-tambahin. Jedar. Entahlah macam ini ayat yang barusan kita baca semua ini tadi. Mulai dari 2 Korintus 11 ayat 17, 1 Korintus 4 ayat 15, 1 Korintus 8 ayat 6, Matius 23 ayat 9. Semua pengertian yang kau paparkan salah. Yang kupaparkan tadilah kebenaran di dalam kekristenan. Begitu, makanya kami percaya Paulus itu memang betul rasul daripada Yesus. Nggak ada yang Oke. salah di dia. Oke, memang baik. dia datang Blender merendahkan diri dia. Dia menganggap Oke, dirinya baik. bodoh. Dari tadi Asik mengurus. Oke. Apakah utusan dengan Tuhan itu sama atau tidak? Enggak lah, utusan Beda. itu kan yang mengutus Tuhan. Apakah utusan pantas disebut Tuhan? Apakah utusan pantas disebut Tuhan? Tergantung konteksnya bagaimana. Apakah utusan itu disebut Tuhan? Tergantung sejarah dari apa itu? Sejarah ya. Coba sebutkan ayat bagaimana itu. sejarahnya utusan menjadi Tuhan. Begini, contoh seperti Yesus. Yesus kan dikatakan hamba di dalam dunia ini. Yesus juga dikatakan utusan. Kenapa dia dikatakan utusan? Karena dia kan datang merendahkan diri sebagai manusia. Pertanyaannya, Yaitu, apakah utusan itu Tuhan? utusan itu Tuhan karena Tuhan. diberikan gelar. Yesus ini kan diberikan gelar Baik, bahwa dia kalau adalah dia Tuhan, siapa yang mengutusnya? Yang mengutusnya keilahiannya, hakikat Tuhan juga. Keilahian itu Tuhan juga. Iya dong, Elohim. Ya, berarti dua dong. Keilahiannya Elohim, Berarti hakikatnya dua. Elohim. Berarti dua kan? Keilahian. Hah? Sekarang tanya, apakah utusan itu disebut Tuhan? Ya, utusan itu disebut Tuhan tergantung apanya tadi, sejarah peristiwa Secara itu. berikut apa? Secara berikut apa? Ya kan contoh seperti Yesus kan dikatakan dia utusan dan hamba di dalam Alkitab. Karena dia Ya. datang sebagai manusia. Sebelum dia datang sebagai manusia kan dia bukan manusia. Dia itu Oke. adalah dirinya Elohim. Ya, Maka sekarang kita tanya dikatakanlah lagi. dia utusan ke bumi. Itu pastikan dulu, utusan itu apakah Tuhan? Utusan itu ya utusan. Bukan Tuhan itu, ya? Bukan Tuhan ya? Iya, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Baik. Yohanes 12:49, Bapa yang mengutus aku. Matius Oke. 15:24, aku diutus hanya kepada umat Israel. Yohanes 17:3, Yesus adalah utusan. Matius 10:40, Dia Allah yang mengutus aku. Matius 23:10, hanya satu pembimbing Mesias. Markus 6:4, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:18, Dia Allah yang telah mengutus aku. Lukas 4:24, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:43, untuk itulah aku diutus. Lukas 7:16, Yesus membenarkan orang yang mengatakan dirinya hanya nabi. Lukas 7:39, Yesus diam saja ketika orang menyebut dirinya hanya seorang nabi. Lukas 9:48, Dia Allah yang mengutus aku. Lukas 10:16, Dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:34, Dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:4, Yesus bersaksi bahwa dirinya hanya seorang nabi. Mau lagi? Yohanes 4:19, Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya hanya nabi. Yohanes 6:38, Dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:39, Dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:57, Bapa Allah mengutus aku. Yohanes 7:16, Dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:33, Dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:29, Dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:18, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 9:4, Dia yang mengutus aku. Yohanes 9:42, Engkau lah yang mengutus aku. Yohanes 17:69, Engkau lah yang mengutus aku. Lagi.
Apalagi? Selesai. Dia Udah. bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Udah. Cukup. Sekarang pertanyaannya, mana dalilnya Yesus mengatakan Tuhan? Oke. Oke, sebentar ya. Mana dalilnya? Nah, ini dulu. Kenapa Yesus dikatakan diutus? Yesus sebagai anak Elohim diutus oleh Elohim Bapa ke dunia untuk melaksanakan misi keselamatan bagi umat manusia. Harusnya di dalam Yesaya dikatakan, akulah Elohim penebusmu, akulah Elohim juru selamatmu. Kan ke Elohim yang turun ke bumi kan? Bukan. Siapa yang turun ke bumi untuk menebus dan untuk menyelamatkan? Diri Elohim itu. Kita sudah Firman sepakat Elohim. kalau yang Yohanes 1 namanya ayat utusan 14. bukan Tuhan. Kita sudah Dengar sepakat dulu, sampai di situ ya. Blender. Kita tadi Ya, sudah sekarang aku sepakat. mau Utusan kan itu kau bukan bertanya. Tuhan. Sekarang Blender. tadi dalil yang sudah sebutkan bahwasanya menyatakan Yesus itu adalah utusan, dia bukan Tuhan. Pertanyaannya, di mana dalilnya dia itu Tuhan? Baiklah, Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu di dalam Matius 4 ayat 7 dan 10, Yesus berkata kepada iblis itu, Yesus adalah Tuhan. Lalu di mana dalil Yesus dikatakan Tuhan? Karena Yesus akan datang menghakimi dunia. Karena yang menghakimi dunia hanya Tuhan. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Di mana dalilnya Yesus adalah Tuhan? Yesus akan membangkitkan di akhir zaman orang mati jadi hidup. Hanya Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Mana dalilnya? Yohanes 6 ayat 40. Mana ada nabi, mana ada utusan bisa membangkitkan orang mati. Di akhir zaman ya, nanti di akhir zaman sudah ditulis, nanti kelak di akhir zaman aku akan membangkitkannya, kata Yesus. Lalu terakhir, di mana dalilnya Yesus Tuhan? Dua lagi ya ayatnya. Satu, Matius 24 ayat 28 sampai 31. Yesus akan datang bersama para malaikatnya. Para malaikatnya bukan 100, berlaksa-laksa. Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi di hadapannya. Ya, segala bangsa yuk. Mana ada kelas Nabi menyuruh mengumpulkan baik. seluruh Udah. bangsa? Enggak ada. Itulah dia, itulah datanya bahwasanya Yesus Tuhan. Masih kau Blender nggak percaya? Ya, Baik. Udah. Silakan. Matius 23 nomor 8, hanya satu Rabbmu. Markus 12:29, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Markus 12:32, tidak ada yang lain kecuali Dia Allah. Lukas 10:21, Bapa Allah Tuhan langit dan bumi. Yohanes 5:44, Allah yang Esa. Yohanes 17:3, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ulangan 4:35, Allah adalah Tuhan yang Esa. Ulangan 64, Allah adalah Tuhan yang Esa. Apalagi? Keluaran 3:15, Allah adalah Tuhan yang Esa, Tuhan selama-lamanya. Yesaya 4:69, tiada Tuhan selain Allah. Apalagi mengatakan? Apalagi itu? Matius 5:48, Matius 5:48, Bapa Allahmu yang di sorga adalah sempurna. Matius 10:32, di depan Bapa Allahku yang di sorga. Matius 12:50, Bapa Allahku yang di sorga. Matius 15:13, Bapa Allahku yang di sorga. Matius 16:17, Bapa Allahku yang di sorga. Yohanes 6:32-33, Bapa Allahku yang memberikan kamu roti di sorga. Matius 18:10, Bapa Allahku yang di sorga. Matius 18:19, Bapa Allahku yang di sorga. Matius 7:21-23, Bapa Allahku yang di sorga. Apalagi? Kejadian 1:2, Allah menciptakan langit dan bumi. Lukas 10:21, Bapa Allah Tuhan langit dan bumi. Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Apalagi? Udah, aku. Udah. Oke. Dari semua sekian ayat yang telah kau baca, tapi kau tak mengerti siapa Elohim itu. Sikit aja kau kupukul Blender. Sedikitnya kau memukul kau ayatmu itu. Udah. Memang mantap kau udah kau baca semua itu. Terima kasih Blender. Udah kau baca Alkitab itu. Kenapa dikatakan hanya satu Allah, yaitu Allah yang di surga? Memang iya. Yesus di bumi kan bukan Allah. Satunya Elohim kami umat Kristen, yaitu Elohim yang ada di surga. Yesus ini bukan Elohim di bumi, tapi Yesus ini adalah dirinya Elohim itu. Firman Elohim turun ke bumi menjadi manusia. Hakikatnya Yesus ini siapa? Elohim yang di surga itu. Satu, bukan 4 Elohim kami. Maka sesuai dalil di dalam
1 Tawari 16 ayat 26, di luar dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan, Mamon. Gitu loh Blender. Satunya tetap Elohim kami. Benarnya ayat-ayat yang kau bacakan tadi. Benar kali nggak ada yang salah. Cuman kau nggak ngerti. Yang mana Elohim itu yang kami sekarang ini Kristen ini. Kalian kira Elohim kami 3. Baik. Kalian kira Elohim kami lebih dari 1. Apakah Elohim itu Tuhan? Iya dong, penguasa bumi, penguasa Baik. pencipta. Itu Tuhan artinya. penguasa pencipta. Baik ya, yang namanya penguasa pencipta Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Iya, Tuhan dia penguasa dia. Apakah Yesus Bumi penguasa dan pencipta? Iya, dia penguasa. Berarti berapa jumlahnya? Bukan setelah hakikatnya Macet, itu. macet. Berapa Hakikatnya jadinya? tunggu dulu Blender. Begini Blender. Sebelum dia di bumi kan dia hakikatnya kan Elohim. Jadi pencipta dong dia, karena Oke. turunnya dia ke bumi, dia Baik. tidak Elohim. Kan Oke. kami kalau Tritunggal Blender nggak mengimani Yesus di bumi itu Elohim. Oneness-nya yang mengimani Elohim Oke. di bumi ditusuk, dimatikan, disalib. Kami nggak percaya itu. Elohim itu disebut Tuhan. Elohim itu disebut Tuhan juga, iyalah Oke, penguasa. baik. Allah itu disebut Tuhan. Iya, Baik, berapa jumlahnya? satunya Elohim. Tapi kan Apakah- menyatakan diri. Kan Elohim Baik, itu nggak satu. apa-apa. Gini, Elohim tunggu. Tuhan, nggak apa-apa. Elohim Tuhan, Allah Tuhan, Yesus juga Tuhan. Ya, Oke, berarti Firman bukan Tuhan ya? Firman itu juga Tuhan gelarnya. Aduh, Gelarnya empat. Firman ini Oke, Tuhan. baik. 4, nggak apa-apa. Hakikatnya Firman ini. Nggak apa-apa, Blender. nggak apa-apa, aku Hakikatnya ikutin. Blender ini. Hakikatnya Blender. Hakikatnya Blender manusia. Hakikatnya Yesus ya Elohim. Firman. Hakikatnya Firman. Kita sapa dulu. Itu ada itu Nora. Assalamualaikum. Oh iya. Iya, halo Nora. Selamat pagi. Ya, kita mau bahas ini perpuluhan jilid 4 nih temanya. Mau uji dulu. Bikin kayak nyampe atau tidak ini perpuluhan ini. Oh. Kalian kan selalu kawan-kawan perpuluhan-perpuluhan. Itu perpuluhan itu bayangkan. Pendeta kami tidak bisa memegang uang perpuluhan. Ya. Di dalam organisasi Masehi Advent hari ke-7 di Sumatera Utara ini, contoh, penghasilannya per tahun 15 miliar yang saya dengar ya. Ya, ini merosot. Kalau dulu katanya sampai 17 miliar, udah. Nah, sekarang ini merosot karena tahulah keuangan manusia kan sudah menipis, sudah bangkrut banyak orang, menipis. Kemana ini perpuluhan? Jadi kami di setiap gereja tidak bisa uang dipegang pendeta. Yang megang itu bendahara. Jadi setiap 3 bulan sekali, bendahara gereja kan ada perpuluhan nih. Nanti diteken ketuanya lagi, diperiksa lagi. Berapa perpuluhan contoh? Ujung-ujungnya Sekian, masuk teken. kantong pendeta Nggak ujung-ujungnya. ada. Tunggu dulu. Tak bisa memegang uang pendeta kami. Setelah sudah diteken ketua gereja, bendahara sudah melihat dan ketua sudah mencatatlah ada buku kecilnya. Lalu 3 bulan sekali diserahkanlah ke daerah langsung ke organisasi pusat daerah. Mereka lah yang mengelola itu, baru digajilah pendeta, masuklah transfer ke keuangan pendeta 6 juta per bulan. Itulah anaknya 4 sekolah, makannya dari situ. Jadi pendeta kami yang dipimpinnya 5 sekarang gereja, udah tambah 1 ada kecil dari Lomacam, baru bergabung. Kurasa dulu Congor Sinorani waktu masih Kristen sama kayak itu dari ini ya Congor ya. Sama ya. Bukan, karena kami sama-sama orang Batak, jadi kami jiwa penyerang gitu. Iya, Jadi penyerang. keras, gitu. Penyerang apa pengeles? Iya. Lagian si Nora ini kan Margaritonang, Lotung itu sama dengan aku itu Simatupang, darah kami darah keras gitu. Gak ada lembut-lembut, letung-letung jarang. Nah, Tapi itu. sesuai mengarah itu, tapi perkataannya mengarah. Ini tak Tunggu kemana-mana, dulu. ke kanan kiri. Tunggu dulu, stop dulu, lanjut dulu perpuluhan tadi. Nah, kan sudah digaji nih pendeta, 6 juta gajinya ya kan. Nah, kami distrik Medan Barat 5 gereja, dipimpinnya ada sekitar 400 umat. Sakitlah nanti umatnya di Bingkawan, jauh kali dari Simalingkar sampai ke Bingkawan. Tahu kalian, perjalanannya 1,5 jam. Dibawanya lagi pisang, ongkos bensinnya lagi. Udah gajinya 6 juta. Belum lagi nanti jemaahnya yang dari apa sana, dari Simalingkar sakit atau dari Padang Bulan atau dari Braskata. Ada lagi di Braskata di sawah-sawah sana.
nanti sakit itu. Aduh Pak Pendeta, Amang Pendeta doakan dulu istriku ini Pak Pendeta. Itu tunggu dulu itu. Sakit. Tadi gini loh, Yesus Elohim, Allah, Firman Tuhan. Gak apa-apa. Berarti Bapak bukan Tuhan ya? Ya Tuhan lah Bapak itu kan penguasa. Ya, 5, oke, nggak apa-apa. 5, udah, nggak apa-apa. Bapak, berarti Roh Kudus bukan Tuhan. Roh Kudus itu juga Tuhan, penguasa di bumi ini. 6, nggak apa-apa 6. Berarti Adonai bukan Hitungilah Tuhan. Tuhan kami. Berarti Adonai bukan Tuhan. Itu kan nama lain daripada Elohim. Oh, 7. Yang Yahweh disebut bukan Tuhan. Itu yang disebut oleh orang 8, Yahudi kan. 8, nggak apa-apa. El Shaddai, Berarti Theos El bukan Shaddai, Tuhan. El Shaddai lagi. El Shaddai 9, Theos. El Roy, apa lagi? El El Roy Roy, banyak itu. 10. Ada lagi. Apa lagi? El Kasih. Immanuel. 11. Aduh, pendengar banyak kali. Ya. Banyak kali 11. Itulah sebutan. Itulah sebutan kepada Elohim pencipta langit dan bumi itu. Yang satu itu. Aduh. Itulah sebutannya. Siapa yang satu? Jadi di antara semua ini 11 ini siapa yang kita sembah? Yang disembah itulah yang roh tak kelihatan itu di dalam Siapa? hakikat di Ya, dalam di antara kepribadiannya semuanya ini 11 nih. Siapakah yang menjadi kita sembah? manusia, wujudnya Elohim itu itulah Yesus di bumi. Ibrani 1 ayat 3. Baik, Yesus mengatakan, ya tadi di antara 11 ini, Yesus mengatakan kalau kau benar-benar sebagai pengikut Yesus, hukum yang terutama adalah mengesahkan Tuhan tunggal. Iya. Siapakah Tuhan yang tunggal itu di antara 11 ini? Itulah pencipta langit dan bumi Elohim itu. Siapakah dia? Sama itu semua, itu hanya sebutan Sama saja. semua. Iya. Semua ada 11 semua. Itu satu hakikat. Itu Dengar dulu Belanda. sekali lagi. Itu satu hakikat. Tapi dipanggil seperti aku Derni namaku. Dibilang juga baru tupang. Dipanggil orang juga aku baru tupang. Dipanggil juga aku Mama Yose. Dipanggil juga aku Mama ini. Gitu Ya, banyak itu disebutkan orang aku. yang Tapi namanya- aku si Derni gitu. Ya, oke, baik. Itu yang namanya tunggal itu apa itu? Satu. Siapakah Tuhan itu yang tunggal itu? Yang tunggal itu adalah Elohim pencipta langit dan bumi. Elohim, keren, bukan Yesus. Sepakat, udah. Tepuk tangan. Nah, siapa Yesus ini? Yesus Aduh, ini baca lagi, adalah baca lagi, siapa lagi Yesus? keterangannya dong. Aduh, siapa lagi Yesus ini siapa? Yesus Aduh, ini Elohim menyatakan diri di dalam Yesus. Oke, baik, Menjadi kita manusia. gabungkan. Di antara 11 Tuhan itu inilah menjadi satu. Yang dibuka ini layar aku nih. Inilah dia jadi Tuhan. Inilah dia. Ya. Bom. Itu kan Pak Bom, itu kan pendeta Pak inilah. Bom. Inilah Nggak dia boleh di gitu antara Belanda. 11. Oke. Ini ada fotonya. Coba sekarang giliran itu Nora, ini kan mau bahas perpuluhan nih. Seberapa kenyang pendeta di gereja itu Darni dan di gereja lain. Silakan, itu Nora. Aku. Siapa? Nora? Itu Nora dulu. Tadi kan itu Darni sudah bernarasikan. Iya, silakan. Iya, dia silakan jelaskan. 3 gereja yang dikuasai satu pendeta. Satu gereja 6 juta kali 3 18 juta. Bukan. Gaji pendeta 6 juta. 6 juta gajinya Nora dari 5 gereja ini yang dia pimpin 400 jemaat. Kalau sakit setiap jemaat ini Nora, dia tentu bawa oleh-oleh. Contoh aku sakit, datang ke rumahku dia pasti bawa pisang 1 sisir, ya kan? Atau bawa roti atau bawa apa? 5.000 pisang 1 sisir 5.000. Iya, berapa Terus orang kopi kami? 10.000 Belum lagi- paling 10.000 habis uangnya. Belum lagi pesta. Dengar dulu, Pandi, kalau menikah di antara jemaat, nggak mungkin pendeta nggak bawa amplop. Pasti dia entah kasih amplop berapapun. Ya, berapa jemaat itu dengan gaji hanya 6 juta, anaknya 4. Kok kira cukup, Pandi? Pas-pasan. Nggak. Jadi gereja Advent itu bersih, pendeta kami itu tak pernah megang uang kecuali ditransfer daerah dari pusat ke rekeningnya. Kalau di dalam gereja tidak bisa pendeta kami pegang uang perpuluhan, bendahara dan disaksikan ketua. Diteken itu ketua, aku sendiri, aku kan pengurus gereja aku. Jadi ku tengok perpuluhan itu disaksikan. Nanti diakonis menghitung keuangan berapa perpuluhan. Oh sekian, contoh 2 juta lah contoh. Oh ini Sekarang bendahara. poinnya bukan ke situ. Gitulah caranya. Konsep perpuluhan ini yang diterapkan oleh gereja ini dari mana? Dari Maliakhi 3 ayat 10 dan Bani Israel waktu zaman Israel pada waktu orang-orang Lewi itu kan orang Lewi itu kan imam-imam. Imam Maleakhi itu kitab maksudnya siapa? Yahudi.
Saya bingung loh. Saya bingung dengan Kristen ini. Kenapa bilang? Kalau kita tanya soal apakah kamu boleh kawin dengan ibumu, ayahmu? Oh, tidak boleh karena ada tercatat di dalam Imamat 18. Iya. Terus perpuluhan itu konsepnya dari mana? Dari Maleaki. Nah, Iya. sementara larangan memakan B2 buatlah orang Advent tidak. Imamat 11 ini kenapa nggak dipakai? Kenapa? Ya, nggak tahu, tanya mereka. gitu loh. Tanya mereka, kalau kami ikutin, semua ikut kami, gak ada yang tinggal. Kami ikuti kan? Terus kitab Keluaran, Apa itu? loh, Keluaran Isinya? 33 nomor 20, Bilang apa isinya, Nora? Tuhan Gak itu apa laku. tidak bisa kelihatan. Memang Tuhan kami, Elohim kami kan gak kelihatan. Terus adakah adakah Musa mengatakan Tuhan itu kelihatan? Gak ada. Di dalam kekristenan pun Elohim kami tak boleh, gak bisa dilihat, tak terhampiri. Oke, sekarang Yesus itu gimana? Yesus itu adalah yang menyatakan diri turun ke bumi. Elohim, firman Elohim menyatakan diri dalam keadaan manusia turun ke bumi. Pertanyaannya begini, Kak Derni. Di dalam perjanjian lama, adakah Tuhan itu, Elohim itu mengatakan dia akan turun ke bumi menjadi manusia? Ada. Dia menyatakan diri kepada malaikat. Di mana? Di dalam Samuel, ntar ya, ini dia menyatakan diri ya, sebentar ya. Elohim menyatakan diri, sabar ya. Ayatnya, udah aku catat. Samuel, 2 Samuel. Ya, ada itu. Sebentar. Itu on cam juga lah biar enak. Cek si bajuku, apa kali? Pakai lah, nggak apa-apa lah. Lagi udah kalian. Apalah. Masih udah sendiri kalian kan? tanda. Itu sendiri kan? Masih. Biar lebih Masih enak lah. sedikit ah. Ya udah, makanya mana tahu ah. Biar ada janganlah. penyemangat si blender. Aduh, udah lah. Aku sedikit biar semakin makin dapat dalil itu ah. Mana tahu aku bisa Yesus. kembali lagi ke mana? Janganlah. Udahlah. Kecuali aku tadi nggak kalian kenal. Elohim menyatakan diri. Ini dia ayatnya. Oke. Nah, di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah Katanya rahasia ibadah. Katanya Samuel. Ada juga. Timotius. Bukan, maksudnya gini, ini tuh ya. Ulangan lalu berfirman, ini dia. Ulangan 4 ayat 12 lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Ya, itu dia. Ulangan berapa? Ini bentar. Ini banyak kali Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Keluaran 3 ayat 2 sampai 4. Ngerti nggak pertanyaan saya, Kak Derni? Iya. Adakah Elohim menyatakan bahwa dia itu akan turun ke bumi itu menjadi manusia? Oh, begini. Di dalam perjanjian lama, Yesus kan menyatakan diri juga. Menyatakan diri, Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Horeb, Mesir, dalam bentuk malaikat Tuhan. Di sana malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang sukar. Di mana? Keluaran 3 ayat 2 sampai 4. Sebentar kita buka bagus ya. Baru Keluaran 3. 1 Samuel 3 ayat 21. Satu-satu lah dulu. Keluaran 3 iya, sorry. bacakan. Ya, baca. Aku yang baca. Dari Tuhan mana? Dari 3 lah, 3 ayat 2 sampai 4 lah semuanya lah. Ya. Bacakan. Bentar ya. Aku tadi ku ambil dari buku, bentar lah. Ku ambil Alkitab. Keluaran 3 ayat 2 ini dia. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah di semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Elohim dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa?" Dan ia menjawab, "Ya Elohim." Nah, itu. Nah, Lalu- yang menampakkan diri itu siapa? Ya kan Musa mengatakan, "Ya Elohim." Itu suara. Ya udah, menyatakan Ya, diri dia melalui menampakkan api. diri itu siapa? Yang
menyatakan diri Elohim dalam bentuk malaikat melalui api. Makanya Kak Derni baca baik-baik. Saya bacakan Yes. pelan-pelan kita, oke ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah, dengar, malaikat Tuhan bukan Elohim. Nah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan, Tuhan itu melihat siapa? Bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu. Bukan berarti Tuhan yang menampakkan diri, tetapi malaikat Tuhan. Iya, bukan langsung Elohim itu nyata datang, enggak. Ada perantaranya gitu loh. Makanya saya bertanya, di mana Tuhan menyatakan dirinya datang ke bumi menjadi manusia, yaitu berwujud menjadi Yesus. Di mana? Nah, di dalam perjanjian baru, murid Yesus mengatakannya. Di mana? Murid Yesus menyatakannya Ya, di di dalam mana? Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Allah. Murid Yesus mengatakan bagaimana? Nah, pada mulanya Yesus ini adalah firman. Nah, tunggu ya, nanti jadi salah belepotan dibaca aja. Oke. Pada mulanya adalah firman. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Elohim. Nah, kita Lalu, balik ke situ ya. Sebentar. Tunggu dulu, jangan dulu. Tunggu dulu, sebentar. Kita catat dulu. Firman itu adalah Elohim. Berarti firman itu adalah Elohim. Elohim adalah firman, betul? Iya, iya. Nah, sekarang kalau tidak ada firman, apakah Elohim itu ada? Ada. Oke. Tapi kalau tidak ada kalau tidak ada Elohim, tidak ada firman. Nah, itu dia. Ya enggak? Begini. Apakah kalau firman itu tidak ada, Elohim tetap ada? Tetap. Berarti duluan Elohim atau firman? Duluanlah Elohim. Good. Itu catat. Firman itu adalah Elohim. Nah, sekarang yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, pertanyaan saya, yang menjadi manusia Elohimnya atau firmannya? Firmannya. Firmannya. Kalau tidak ada firman, apakah Elohim tidak ada? Tetap ada Elohim walaupun gak ada firman. Nah, oke. Sekarang kita buka di Kejadian 1 nomor 2. Tuhan Kejadian berfirman, Elohim berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Betul? Elohim Betul. berfirman. Firman itu telah menjadi manusia. Sekarang pertanyaan saya, ketika Elohim berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, maka jadi. Berfirmanlah Elohim, jadilah manusia, maka manusia itu jadi. Pertanyaannya, jadi terang, jadi cakrawala, jadi manusia, apa bedanya? Sama-sama dari firman. Iya, sama-sama dari firman. Iya, bedanya begini. Di sini bedanya, di sini masih firman ucapan. Tetapi Yesus menjadi firman itu menjadi hidup. Nah, itu dia. Menjadi Pertanyaan hidup saya firman tadi itu. begini, apakah Aduh. kalau tidak ada firman, Elohim juga tidak ada? Tidak ada firman nggak apa-apa, Elohim tetap ada. Nah, berarti Tapi kalau tidak ada Elohim- firman, tapi kalau tidak ada Elohim, tapi kalau tidak ada firman, apa bisa dia menyatakan dirinya kepada manusia? bukan begitu, Kak Derni. Aku juga Saya gitu pertanyaanku. ada, sebentar. Saya ada, bukan berarti kalau perkataan saya ada, saya tidak ada. Pasti ada. Iya. Tapi kalau perkataan saya tidak ada, bukan berarti saya tidak ada. Paham? Tapi kalau tidak ada perkataanmu itu, bagaimana kau berkata-kata kepada orang? Sekarang bukan soal bagaimana berkata-katanya. Sekarang begini. Begitu dia. Ketika Elohim berfirman, maka apa yang difirmankan itu jadi. Sesuai di Kejadian 1 nomor 2. Seterusnya. Yes. Jadilah terang, jadilah cakrawala. Kan begitu. Maka jadi. Nah, di dalam Yohanes 1 nomor 14 kan dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Ketika Elohim berfirman jadi manusia, maka manusia itu jadi.
Apa bedanya terang yang jadi dari firman, cakrawala yang jadi dari firman, dan manusia yang jadi dari firman? Apa bedanya? Nah, itu bedanya di dalam perjanjian lama, bedanya firman itu masih benda-benda penerang yang diciptakan. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus hidup firman itu menongol Yang menjadi namanya manusia dikasih roh hidup Itu lah, lah. Derni. Ya udah, Gimana itulah kamu? bedanya. Kan kamu tanya apa bedanya? Firman di Sekarang perjanjian begini, Derni, lama. ini maksud poin dari sini, segala sesuatu yang dijadikan oleh Elohim itu dengan cara berfirman. Iya, Nah, kalau dengan cara berfirman itu berarti ciptaan. iya. Ciptaan yang semua dijadikannya itu ciptaan. Kan dia yang Ya udah, menciptakan. firman itu Beda telah dengan menjadi Yesus. manusia, berarti ciptaan. Beda manusia. dengan Yesus. Yesus wujud Elohim di bumi. Ibrani 1 ayat 3. Di mana Ibrani 1:3? Ibrani 1 ayat 3. Sekarang pertanyaan saya, Ibrani ini tulisan siapa? Ya, Ibrani tulisan Paulus. Tunjukkan datanya kalau itu tulisan Paulus. Bentar ya. Oke. Bentar sabar. Entah salah, tunggu aku ya. Berkulit dulu. Oke. Ibrani 23:19, Elohim bukanlah manusia. Iyalah. Bilangan, woi, bilangan, woi. Iya, bilangan 23:19. Elohim bukanlah manusia. Iya. Bertentangan. Nah, iya, Ibrani itu tulisan Paulus lah. Itu dah menurut yang Paulus. Sekarang bilangan tulisan siapa? Musa. Nah, Musa Kejadian, langsung Keluaran, ketemu- Imamat, Bilangan, Musa. Sebentar. Weh. Musa langsung ketemu dengan Elohim. Apakah pernah ada yang mengklaim bahwa Paulus bertemu dengan Elohim? Kalau Paulus itu dia kan rasul. Tentu setiap rasul pasti Tuhan itu beserta dengan dia. Setiap mencatat apa yang akan dituliskan, namanya juga kebenaran. Pasti dia disertai. Nama juga rasul. Karena Paulus itu kan langsung dipilih oleh Tuhan Yesus. Kisah para Rasul 9 ayat Sekarang 14 lebih dan besar seterusnya. Elohim atau Yesus? Sama. Elohim dan Yesus sama. Elohim itu wujud daripada Yesus itu wujud daripada Elohim. Aku dan Bapa satu, kata Yesus. Sama itu. Satu apa? Satu hakikat. Yesus hakikatnya apa? Elohim. Lukas 1 nomor 31 dikatakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, yang dilahirkan Bunda Maria Elohim. Yang dilahirkan itu firman yang menjadi manusia, yang dilahirkan Maria. Manusia dong. Manusia. Nggak mungkin, Manusia nggak atau mungkin Tuhan? Elohim yang dilahirkan, bukan Elohim yang dilahirkan. Manusia loh, tapi kan aku dan Bapa adalah satu. Iya, dia menyatakan. Tetapi kan dia datang ke firman Elohim itu kan datang sebagai keadaan Begini manusia. Kak Derni sudah kena di situ. Aku dan Nggak Bapa kena. adalah satu. Enggak, kalian kan mengejar, mencari salah. Sebentar. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Oke, sekarang Ya. saya tanya. Hakikat Yesus yang dilahirkan Bunda Maria adalah? Hakikatnya ya Elohim, hakikat Yesus. Keadaan sebenarnya Elohim. Sekarang yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah? Yang dilahirkan kemanusiaannya yang turun ke bumi. Nah, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Itu menyatakan bahwasanya dia adalah Saya hakikatnya bertanya, Elohim. mereka satu apa? Satu hakikat. Oke, Bunda Maria melahirkan Yesus hakikatnya? Hakikatnya Yesus adalah Elohim, tapi yang dilahirkan Oke, adalah sekarang dalam Yesus keadaan adalah Elohim, sebagai bisa dipisahkan manusia. nggak? Yesus Apa? dan Elohim bisa dipisahkan nggak? Ya kan sudah berbeda mereka, bisa dibedakan. Dia turun ke Saya bumi bertanya, sebagai manusia. Yesus dengan Elohim yang satu hakikat ini bisa berpisah nggak? Bisa dong. Itu makanya dia terpisah, turun menjadi manusia. Jadi waktu Yesus dilahirkan Bunda Maria, hakikatnya adalah Hakikatnya manusia yang dilahirkan Maria ini, hakikat sebenarnya, keadaan sebenarnya adalah Elohim, bukan manusia dia keadaan sebenarnya. berarti yang disusui Bunda Maria ini hakikatnya adalah Elohim. Ya, yang disusui Bunda Maria keadaan sebagai manusia. Keadaan sebagai manusia ini hakikatnya Elohim. Nah, ini ilmu tingkat Yang tinggi nih Nora. dilahirkan Bunda Ilmu Maria. ilmu tingkat Sebentar, tinggi jangan Nora. ilmu. Kau bisa kau tandingi yang aku. dilahirkan Bunda Maria hakikatnya adalah manusia. Bukan. Yang Bukan. dilahirkan, tunggu dulu ya, sebentar. Yang dilahirkan Maria ini adalah manusia, ya, menjadi manusia, keadaan sebagai manusia.
Tetapi keadaannya yang sebagai manusia ini namanya Yesus. Ya. Tapi hakikat Yesus ini adalah Elohim. Nah, yang disusui Bunda Maria ini hakikatnya Elohim. Ya, yang disusuinya hakikatnya Elohim, tapi yang disusui Berarti ini Elohim- adalah keadaan Elohim- sebagai manusia. Hakikat Elohim yang menempel pada Yesus itu ikut menyusui. Loh, mana mungkin ikut menyusui Elohim? Lucu kau. Loh, Berarti sekarang ilmumu begini. rendah kali. Loh, Kak Derni, sekarang begini ya. Dongkok kali ilmumu. Kan sudah dibilang, hakikatnya Yesus ini kan Elohim di surga. Ya, yang disusui itu keadaan sebagai manusia, maka bisa tertetei. Oke, sekarang pertanyaannya Manusia begini. itu yang ditetei, bukan Elohim yang ditetei. Oke. Pertanyaannya sekarang begini. Ketika Yesus disusui oleh Bunda Maria, apakah hakikat Elohimnya masih menempel? Loh, mana pula ada hakikat Elohimnya menempel di manusianya itu? Kok lucu? Hakikat itu apa? Keadaan sebenarnya Yesus. Kan dia datang sebagai manusia. Jadi Bunda Maria Sebelum itu menjadi melahirkan Roma, sebentar. Bunda Maria Roma itu salah. melahirkan Yesus yang hakikatnya manusia, apa hakikatnya Elohim? Yang dilahirkan Maria ini keadaan sebagai manusia, yaitu namanya Yesus. Ya, hakikat Yesus ini, artinya keadaan sebenarnya intisari. Yesus ini Dasar. bukan manusia. Sebenarnya keadaannya itu Elohim, hakikatnya Elohim. Yang datang dia ke Oke. bumi merendahkan diri sebagai manusia, itulah Oke, Yesus. saya terima. Oke. Nah, itu dia. Berarti yang dilahirkan Bunda Maria ini adalah manusia. Iya dong. Yang Tapi disalibkan gelarnya- di tapi gelarnya yang Tuhan. yang dimetongkan di kayu salib adalah manusia. Ya, yang digelarkan yang disalib itu adalah gelarnya Tuhan dalam keadaan sebagai manusia. Oke. Itu dia. Sekarang pertanyaannya, Tuhan bisa mati? Mana bisa mati Tuhan? Itu kan gelar. Oke. Yang mati siapa? Yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Oke. Manusia Daging. yang bernama Yesus yang mempunyai gelar Tuhan, apakah bisa mati? Gelar Tuhan tidak bisa mati, kemanusiaannya bisa dong mati. Betul. Saya terima, Mati. saya terima. Kan mati. Definisi Tuhan apa? Penguasa. Nah, penguasa apa? Penguasa alam semesta, pencipta. Oke. Itu Tuhan. Dia pencipta. Dia Yes. pencipta juga. Dia menciptakan Bunda Maria. Iya, Dia menciptakan tentara Romawi. menciptakan manusia. Hakikatnya Ya, oke, Yesus. saya terima. Elohim. Nah, ketika Yesus yang wujudnya adalah manusia memiliki gelar Tuhan, yang Yes. Tuhan artinya Maha Pencipta, Maha Penguasa, tiba-tiba Ya. dimetongkan sama ciptaannya. Matilah si manusia ini di atas kayu Matilah salib. si manusia. Betul. Nah, Iya, iya. sekarang apakah cocok yang manusia mati ini memiliki gelar Tuhan? Kan dia datang merendahkan diri. Saya Karena tanya. besar kasihnya. Apakah cocok? Karena besar. Tunggu dulu. Apakah- Johannes sebentar. Kak Dewi. Sabar. Dapat poinnya. Johannes tunggu biar Sebentar kelar dulu. dulu. Gantung aku. Sebentar. Aku Saya dulu. bertanya begini Kak Derni, apakah cocok manusia yang bisa mati, makan, minum, haus, sementara Tuhan yang Iya. mempunyai sifat kemahaan cocok digelarkan kepada manusia? Iya, dia kan datang sebagai manusia merendahkan diri. Bukan Saya nggak bisa tanya, dimetongkannya cocok semua atau- tentara Roma Saya itu. tidak tanya merendahkan Kak Derni. Saya tanya cocok atau tidak. Tuhan adalah ya kan entitas yang paling tertinggi yang memiliki sifat kemahaan, maha kekal, maha abadi. Nah, ketika Tuhan mempunyai gelar Tuhan ini mempunyai sifat kemahaan, apakah cocok diberikan kepada manusia yang ternyata mati di kayu salib? Yang mati kan manusia daging. Tuhan nggak bisa mati. Emang Saya presiden bertanya, bisa mati? Kutanya kau Kak dulu. Denny, Presiden bisa mati? Kak Denny, Kalau yang saya presiden tanya, kita mati, siapa yang mati, Nora? Presiden kita mati, siapa yang mati? Sebentar. Aku bertanya lah samamu. Sebentar dulu Kak Derni. Nanti Oke, kita analoginya silakan. ke situ. Saya kan bilang cocok. Oke, kita buat analogi. Presiden dengan gubernur. Nah, gubernur diberikan untuk penguasa provinsi. Betul? Nah, Betul. apakah penguasa provinsi ini bisa diganti ketika dia mati? Bisa. Nah, apakah penguasa provinsi ini bisa menguasai negeri? Tidak.
Karena iya dia kan wakil. Karena ada batasannya, betul? Nah, betul. makanya presiden, gubernur, bupati itu gelar disematkan kepada makhluk karena makhluk ini bisa diganti. Tetapi gelar Tuhan yang memiliki sifat kemahaan tidak bisa disematkan kepada makhluk karena makhluk itu bisa mati dan bisa diganti. Jangan kau menentang malaikat. Malaikat mengatakan Yesus Tuhan. Mau apa kamu? Kan ada ayatnya. Kan malaikat yang mengatakan. Malaikat ini pun pesuruh Elohim mengatakan telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Tuhan itu tidak bisa mati. Gelar itu nggak bisa mati, Nora. Satu lagi aja deh pertanyaan saya yang tadi. Oke, Apakah silakan. cocok gelar Tuhan disematkan kepada manusia yang pernah mati 3 hari, yang pernah merasakan lapar, yang dicambuk, yang ditombak, yang diludahi? Apakah gelar Tuhan cocok diberikan kepada makhluk yang bernama Yesus? Nah, rasul-rasul mengatakan, para Saya nabi mengatakan, bertanya, cocok berimanlah atau engkau kepada malaikat-malaikat. Malaikat mengatakan bahwasanya yang lahir itu adalah gelarnya Tuhan, yaitu Yesus. Oh, cocok dong. Memang itu sudah hanya pernyataan dari surga Berarti itu dulu, bahwasanya sampai Yesus yang adalah lain, Tuhan. sampai yang lain. Oke. Baiklah yang lain lah. Oh, Yang kalah lain. si Nora. Ya, Oh, ini Ito. ilmu tingkat tinggi udah Ito, ini Nora. satu lagi, Ito. Udah Ito. belajar aku dari Itu Amerika. satu lagi toh. Itu Darni, Oh. satu lagi untuk membuktikan Enggak lagi, bahwasannya aku mau makan. sedikit lagi. Blender, nanti Elohim. dulu. Makan dulu aku si Ebil dulu. Halo Bang Ebil sama Bang Bilmos, Kristen atau Islam? Halo Bang. Kristen, mereka Kristen dua-dua. Oke, aku Itu makan turun dulu. biar mereka Jangan gantian. turun di sini aja, Makan jangan dulu. turun. Iya, Makan nggak usah dulu aku. turun. Nanti naik aku nonton aku nanti di bawah. Oke. Ya. Nanti kalau apa tarik aku lagi, biar mereka dulu teman-teman Oke, Kristen ini. itu oke. Oke, dadah kawan-kawan Kristen, semangat. Habis si Blender sama si Pak, si Fandi Ahmad sama si Nora. Dadah. Mencet Makan orang dulu. ini. Ya, Ebel. Ya, selamat siang. Ebel. Ya, Siang, ya, masuk. Kristen. Jelas Kristen. Oke, Bilmos Kristen. Bilmos Kristen. Siapa Lin itu Lin? Siapa Lin itu? Lin monitor Kristen. Kristen, Lin. Lin monitor. Oke, baik. Ebel. Ketika kita melihat Yesus, ya, berubah aku dan Bapa adalah satu, Yesus mati lalu bangkit, kira-kira itu berubah enggak? Ada perubahan enggak kira-kira? Antara Elohim menjadi manusia, firman telah menjadi manusia, itu kira-kira ada perubahan enggak dalam diri Yesus? Tidak ada nggak perubahan. kira-kira? Tidak ada. Enggak, iya. Mbak Blender, Bunda. Waalaikumsalam. Ya, ketika Yesus, Elohim telah menjadi manusia, firman telah menjadi manusia, kemudian Yesus mati dan bangkit, kira-kira itu perubahan enggak? Baik, saya jawab ya. Ya. Jadi gini konsepnya. Dengar semuanya. Ketika di sana dikatakan firman telah menjadi manusia, bukan berarti kayak kalau dianalogikan seperti ketika bukan seperti toples ketika dibilang toples menjadi gelas, toplesnya hilang, gelasnya ada, enggak seperti itu pemahamannya, Pak. Ya. Apa dibilangnya? Firman telah menjadi manusia. Bukan berarti Tuhan itu Allah Bapa itu menjadi manusia, menjadi Yesus, tidak, bukan seperti itu loh. Ya. Mana yang namanya Yesus? Pertanyaan aku, firman telah menjadi manusia, kira-kira Yesus ada perubahan nggak ketika mati kemudian hidup, berubah nggak itu? Ada perubahan nggak? Hah? Habis mati langsung hidup, bangkit lagi nggak berubah? Ketika Yesus mati, kemudian dia bangkit, dia kembali kepada hakikat kealahannya, ya kan? Makanya dia ketika dia bangkit itu, dia bisa menjumpai murid-muridnya, ya, karena dia menggunakan tubuh kemuliaan yang dia bisa menembus ruang dan waktu. Wah, ini bersera ini. Nah, waktu Ini itu, kalau- Pak, Kalau ini bersera ini udah siapa? murid-muridnya berkumpul dalam satu Siapa? ruangan, ya.
Ketika murid-muridnya berkumpul dalam suatu ruangan dan pintu terkunci, karena murid-muridnya takut kepada orang-orang Yahudi, karena Baik. mereka tidak mau bahwa mereka itu bagian daripada Yesus, mereka bersembunyi. Muridnya nih. Apakah Yesus Tuhan? Kemudian Yesus menjumpai mereka, menembus pintu mereka dikunci, tapi Yesus mampu menembus. Aroma beserani. Oke, baik. Oke, apakah Yesus Tuhan? Jelas dia Tuhan. Apakah Bapa Tuhan? Tuhan. Allah Bapa Apakah ya. Roh Kudus Tuhan? Ya. Kenapa saya Jadi bilang? berapa Tuhannya? Gini tunggu ya. Yesus Macet. dan Roh Kudus itu adalah berasal dari sumber yang sama, ya. Oke, Yesus dari berkata, mana? Aku datang dan keluar dari Bapa, katanya. Nah, Aku kalau datang dan keluar dari Bapa. Baik. Bentar, Pak. Jika sesuatu yang datang dari sumber yang sama, apakah ini bisa dikatakan beda? Oke, baik. Siapakah sumber yang sama itu? Roh Kudus dan Yesus. Siapakah penciptanya di sini? Bapak, Kau bertanya sama dia bertanya sama kau bertanya sama dia. Ada jawaban. Ya. Jadi, enggak. Siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu? pertanyaan enggak ini pertanyaan anak kecil. Ini dia yang diulang. Anak kecil pula pertanyaannya. Siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi? Menurut Anda siapa? Yesus. Menurut Yesus. Enggak, menurut Anda siapa di situ? Ya, saya bertanya kepada Anda. Saya bertanya juga nih. Ya. Siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi? Ini jelas Bapak di kejadian 1. Kejadian 1 Allah atau Bapa? Ya Bapak itu Allah itu Bapak. Bapa itu Allah, berarti bukan Yesus ya? Hah? Bukan Yesus ya? Pada saat di kejadian 1 itu Tuhan belum memperkenalkan dirinya sebagai Yesus. Ya, berarti Allah yang menciptakan bukan Yesus ya? Ya di kejadian 1 Bapak. Bapak, berarti bukan Yesus, Claire. Untuk mengetahui Hah? Yohanes 8 ayat 56 kalau nggak salah, di sana dikatakan sebelum Abraham jadi aku telah ada, katanya. Nah, Oke, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Berarti siapakah Tuhannya Bunda Maria? ya jelas Bapak. Bukan Yesus. Bukan ini tadi. Bukan Yesus. Sama orang yang sama. Sama juga. Berarti Yesus aku, anakku, Tuhanku. Ini pertanyaan dan ini pertanyaan nyeleneh, ini nggak benar. Gini. Nyeleneh pula. Sudah dikatakan, Pak, kan sudah dikatakan Firman telah menjadi manusia, ya. Firman telah menjadi manusia. Nah, Firman itu adalah Yesus. Nah, apakah ketika Anda bertanya siapakah Tuhannya Maria, ya kan? Ya saya jawab ya Bapak. Maka tapi gini, kami mengenal Allah, menyembah Tuhan di dalam Allah. pribadi. Kok Allah kan tadi? Mengenal Allah kau bilang? Ayo. Mengenal Siapa Allah? Bapa Allah di dalam nama Yesus Kristus. Oh Allah, tadi kau sebut Allah. Hampir kau. Mah, sadar dulu, sadu. Kau sebut Bukan Allah. Allah lah. Kami nggak kenal Allah. Oh iya. Oke. Nah, sekarang kalau kau benar-benar pengikut Yesus, hukum yang terutama ialah mengesahkan Tuhan. Kalau kau tidak mengesahkan Tuhan, berarti kau bukan pengikut Yesus. Pertanyaannya, siapakah Tuhanmu yang esa dan tunggal itu? Ya. Berapa konsep Tuhanmu yang esa dan tunggal itu? Bentar, saya jawab ya. Siapakah Tuhanmu yang tunggal dan esa itu? Saya jawab ya, saya jawab. Di dalam kekristenan konsep ketuhanan kami yang dikatakan Esa itu, Pak, mempercayai satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang Esa di dalam Kristus. Jadi kami orang Kristen, Pak, tidak mempercayai hal-hal yang di luar daripada Tuhan. Contohnya ya di dalam Kristenan ini. Di dalam Imamat 26 ayat 1 kalau kita baca di sana, ya. Apa dikatakan di sana? Janganlah engkau menaruh batu itu di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Kenapa? Karena batu ini dalam Kristen adalah musyrik, ya. Menurut kami,
kami tidak mempercayai hal-hal itu ya. Itulah disebut. Kau dengar ini, kau lihat ini. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus dan diakui sebagai pengikut Yesus, hukum yang terutama, ingat ya, hukum yang terutama. Apakah ada hukum-hukum lain di atas ini? Adakah? Kalau kau mau diakui sebagai pengikut Yesus Hukum dan yang kau ingin dikatakan selamat, adakah hukum yang ini terakhir di atas ini? Bentar Pak, hukum yang terutama di sana Dari kejadian, kecelakaan sampai keguguran, apakah ada hukum di atas ini? Hukum terutama? Ada? Adakah di atas hukum ini? Saya Ya. jawab ya. Di sana Ya. dikatakan hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Stop, dengar. Jawab Yesus, jangan kau langkahi, jangan kau langkahi. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan Esa. Kemudian, kasihilah Tuhan Allahmu. Artinya, Esa dulu ya. Ya, Hukum terutama Esa dulu ya. Baru kasihilah Tuhan Allahmu ya. ya. Oke, nah sekarang apa arti Esa? Baru yang kedua apa? Apa Kasihilah arti Esa? Ini kedua nih. Baru yang hukum kedua adalah kasihilah sesama manusia. Ya. Oke, tapi yang terutama ialah Esa. Nah, Apa arti Esa? Nah, pertanyaan saya Pak, Arti Esa apa? Arti Esa apa? Anda kan gini, dari tadi Ini Anda- Yesus mengatakan merah. Hukum terutama ialah, dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa arti Esa? Esa itu adalah ketika kita menyembah satu-satunya Aduh, Esa itu apa? percayai sesuatu yang lain. Hei, Esa itu apa? Aku tanya. Esa itu yang satu. Hah? Ehad, tunggal, oke? Tunggal. Pak, Ya. bentar. Saya jawab ya. 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 Yang dimaksud Esa itu tunggal itu ketika manusia itu ya mempertuhankan Allah itu bahwa satu-satunya dialah yang Esa. Tidak, artinya manusia tidak mempercayai sesuatu. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa arti Esa? Kan udah saya jawab tadi Pak. Apa? Sekarang gini Pak. Sekarang gini saya jawab ya. Apa arti Esa? Tadi kan udah saya jawab itu. Apa jawabannya? Tadi yang tunggal tadi itu apa itu? Tunggal. Baik. Esa itu tunggal. Sepakat? Iya. Ehad. Iya betul. Satu-satunya? Iyalah. Oke, baik. Siapakah Tuhanmu yang Ehad, tunggal, satu-satunya dan Esa itu? Siapa? Bapak. Bapak, berarti bukan Yesus ya? Jangan gini. Aduh, macet lagi udah. Bawa, mati. Nah, Pak. kalau begitu kau bukan pengikut Yesus. Enggak, pemahaman Anda di dalam Al-Qur'an jangan Kok dibawa Al-Quran larinya dua macet kau udah mulai bersera. nyambung. Bersera. Enggak akan nyambung, Pak. Ya. Kan di dalam Yohanes 1 sudah dikatakan itu. Firman itu telah pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian loncat ke yang 14. Firman telah menjadi manusia. Di situ kan udah jelas, Pak. Kau dilempar gelas kau dari Nora dari atas tuh. Kelepak kata kena kepala kau. Dari Nora. Dia dengan gelas Nora itu. Menggiring saya kemana-mana. Enggak. Kau. Gini, gantian kita bertanya ya. Gantian ya, Nora ya. Gantian. Ini bicara tentang apa Allah yang Esa ya. Nah, kalau di dalam Enggak. Sebelum ke Nora, sebentar. Sebelum ke Nora, aku cuma menyimpulkan hasil diskusi kita tadi, ya, oke? Di situ dikatakan, sebentar dulu. Di situ dikatakan kalau kalian benar-benar pengikut Yesus, apakah ada hukum terutama dari kejadian, kecelakaan sampai keguguran di dalam kitab kalian? Hukum terutama di atas terutama?
Tidak ada. Hanya Markus 12:29 Yesus mengatakan hukum terutama adalah mengesahkan Tuhan. Kemudian kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Itu syarat Baik. untuk pengikut Yesus dan Baik, syarat Pak. untuk diakui. Pertanyaannya, siapakah Tuhanmu yang disebut Esa, Ehad, Tunggal, satu-satunya? Siapakah? Pak, Anda dari tadi bertanya terus. Siapakah? Kalau Anda tidak mengatakan Tuhan itu, berarti kalian bukan pengikut Yesus. Makanya di Matius 7:21, enyahlah kalian dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian, karena kalian tidak mengikuti hukum terutama, yaitu mengesahkan Tuhan. Kalau begitu, enyahlah kalian dari hadapanku, kalian adalah pembuat kejahatan. Selesai? Oke? Udah, Pak. Udah. Udah. Ya makanya Udah, saya tanya, siapakah Tuhanmu yang Esa itu? Ehad, Tunggal, satu-satunya? Enggak. Tadi udah saya jawab. Anda enggak terima. Sekarang saya Siapa? bertanya ini. Siapa? Enggak. Saya tidak mau digiring ke sana. Saya udah Udah. tadi dari Anda bertanya, saya jawab enggak terima. Lanjut, Nora. Sekarang saya bertanya ini ya, boleh ya? Masih di lokasi Alkitab. Nah, tidak mengenai Allah yang tunggal, yang Esa, di dalam kekristenan kami tidak menyembah Allah yang tiga ya. Kenapa? Kami sebagai orang Kristen betul-betul percaya kepada satu-satunya Allah yang hidup. Makanya kami tidak mempercayai sesuatu yang di luar daripada Allah. Contoh, seperti yang saya Kamu bilang tadi. menanggapi apa bertanya? Tadi kau bilang kau mau bertanya sama aku. Iya, saya mau bertanya ini tentang Allah yang Esa tadi ya. Ya. Gini. Gini. Di 6 ayat pertama dikatakan di sana ya. Janganlah engkau meletakkan batu di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, ya. Kenapa? Karena batu itu adalah sesuatu yang musyrik, apapun alasannya, jikalau kita mempercayai namanya batu, benda-benda seperti itu, itu musyrik. Itu bukan mempercayai satu-satunya Allah yang tunggal. Enggak. Pertanyaan saya, ketika Anda mempercayai batu, misalnya nih, ini saya bertanya ya, bukan memframing ya. Apakah itu bisa dikatakan mempercayai Tuhan yang Esa? Apa pertanyaanmu? Ya itu pertanyaan saya. Ini kan kita membahas Allah yang Esa, yang tunggal. Sementara Pertanyaanmu kalau apa? Menyembah batu, siapa yang menyembah batu? bukan menyembah, mempercayai. Bukan menyembah. Nah, ini batu nih, ini batu. Ini batu. Ini batu. Ya, ini batu ya, udah jelas ya, itu batu. Ya, apalagi kamu batu apa lagi? Hah? Gimana itu? Hah? Apalagi kamu katakan batu, kamu jawab batu. Nah, Ya, kamu tadi kan percayakan, tidak percaya. Nah, batu percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung. Ya ketawa kamu. Allah tuh gunung-gunung batu gitu. Nah, ini ketawa kau. Tadi kan kau bilang kau nggak boleh percaya terhadap batu, ya kan? Musyrik kau bilang ini. Jadi di situ dikatakan Allah adalah gunung batu gitu. Ya ini, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Benar Pak, saya jawab ya. Ayo. Di dalam hadis dikatakan Umar bin Khattab berkata, ya. Kok hadis lagi kau larinya? Bentar, aku tahu bahwa engkau tidak ada apa-apanya bagi saya, katanya kan, tidak berguna. Tetapi aku melihat jika aku tidak melihat Nabi kan, mencium engkau, maka aku tidak akan melakukannya, katanya kan. Pertanyaan saya, apakah dengan mempercayai batu itu bukan dikatakan apa bisa dikatakan itu mempercayai sesuatu Allah yang tunggal? Karena Siapa yang mengatakan mencium Hajar Aswad itu adalah Allah?
Memang Mana kau dapat? kenapa Kristen bodoh-bodoh kayak gini? Kenapa bodoh kali ini nih, woi? Kau tahu gak apa katanya Umar bin Khattab? Kau Bukan dengarkan kayak dulu. gini. Kau dengarkan dulu. Jangan kau yang menerangkan. Nanti saya suruh kau baca yang originalnya mempercaya. baru. Kau diam dulu. Muncung kau. Dengarkan saya baik-baik. Apa kata Umar bin Khattab? Seandainya saya tidak melihat Nabi mencium engkau, sesungguhnya engkau ini tidak ada membawa mudarat. Apa Nah. artinya? Kalau seandainya batu itu membawa mudarat, tidak akan dilakukan seperti itu. Tahu kau arti mudarat? Nggak tahu kau. Yang kau tahu itu makan B2. Enak kali kau saksang, kotorannya pun kau makan. Jadi dengarkan kok saya saya baik-baik ya. Dengarkan saya baik-baik ya. Ya. Kalau seandainya mencium batu itu bersesak-sesakan akan mendapatkan suatu yang tidak baik. Contohnya, saya kejepit, saya menjadi jatuh. Tidak mencium itu tidak masalah. Nggak masalah gitu loh. Masalahnya di dalam Yesaya, diam. Di dalam Yesaya 28 nomor 16 dikatakan begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Jadi kau percayalah itu batu itu ya. Percaya kau sama batu. Itu baru. Paham kau? Sejak kapan ada tertulis di dalam Al-Quran dengan hadis bahwa batu Hajar Aswad itu adalah Allah? Sejak Gini, Bang Dora. aja kau nggak tahu kok. Baik. Kan gini, di dalam imamat udah jelas dikatakan, janganlah engkau menaruh batu di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Pertanyaan saya gini. Sekarang kau bantah Yesaya 28. Yesaya 28. Bentar. Bibir Bentar. kau diam. Ganti. Kau saya tunjukkan datanya sama kau mampang kau tuh. Kau bantah ini sama saya. Nih. Yesaya 28 nomor 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Nah, kau harus percaya kepada batu. Kalau kau tidak percaya, kau akan gelisah. Oke, baik Bunda Nura. Coba buka Kisah 104 ayat 12. Siapa yang disebut batu penjuru? Coba buka Kisah 104 ayat 12. Siapa enak kali. Kau pikir aku babu? Siapa yang dimaksud batu penjuru di situ? Siapa batu penjurunya? Bapakmu? Buka aja ya. Kisah 104. Kau buka lah. Kau pikir aku babumu? Kau bayar aku berapa? Saya lagi tempat kerja ini, nggak bawa Enak apa-apa. kali kau. Jadi ngapain kau naik kalau kau dari tempat kerja kau? Apa dikatakan di sana itu bahwa Yesus itu adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu siapa? Tahu. Orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Ya. Berarti kalau saya lihat ada kuli bangunan, ya kan? Saya lihat ada kuli bangunan, aku bilang begini kan, Mas, apa toh Mbak? Jangan dibuang batunya, itu batu penjuru Yesus. Jangan, Muda Nora. Kalau Anda tadi apa nama itu berfokus kepada Yesaya tadi, pertanyaan saya gini, sampai hari ini ada nggak orang Kristen yang datang untuk mempercayai batu itu? Kan nggak ada kan? Nggak ada Batu sampai mana? sekarang ini kan? Ya yang Anda sebut di Yesaya tadi. Kan nggak ada itu orang-orang Kristen sekarang ini mempercayai batu itu. Karena orang Kristen tidak mempercayai yang dimaksud batu di situ, batu benar. Jadi di dalam Yesaya kau pikir orang Yahudi itu kiblatnya arah kemana? Tembok ratapan. Kau pikir tembok ratapan bukan dari batu? Hah? Bunda Nora, saya bertanya ini sekali lagi ya. Nah, Saya Anda bilang orang Yahudi kiblatnya di mana? orang Yahudi mana ada kiblatnya? Kepada Makanya Yesus. belajar lagi kau, Dek. Jadi Anda belajar kau ya. Belajar kau ya, Dek ya. Orang Yahudi itu ada kiblatnya, makanya dikatakan tembok ratapan. Kau pikir tembok itu bukan dari batu? Kau pikir dari air? Kiung. Tuh. Itu bukan batu, itu nonot.
kalau kita berfokus Enak kali cium. Cium lagi. Cium. Ayat perempuan lancar. Cium. Ada yang mata putih. Ada yang mata cium. Alah, mantap. Bunda, Cium lagi, cium. Mantap. kalau kita Cium lagi. Cium kudus. Lamain lah kalian woi. kurang gambar, saya banyak simpan gambar-gambar. Mantap. Saya banyak simpan gambar yang cium batu kok. Saya simpan banyak. Kalau kita mau gambar ya. Ini untuk apa sih kalau menurut saya. Tetapi Bunda Nora, kalau Loh, kita tapi yang tadi tuh untuk apa itu yang kayak gitu? saya udah berapa puluh tahun menjadi seorang Kristen ya. Di gereja saya belum pernah saya menemukan orang seperti itu ya. Kau Karena tidak sayang sama Yesus, Sekarang saya tanya, yang dicium orang itu siapa? itu patung Yesus. ya. Patung siapa? Cium patung. Siapa? Cium patung. Dan orang Patung kita fokus ke tema lah. Saya bertanya, Enggak. yang dicium itu Bukan patung mengalihkan. siapa? Itu Enggak, patung siapa? Anda semua Yesus. mengalihkan tema ini, mengalihkan Itu tema ini. Yesus, Paman. Tidak, Tema kan kita tadi kan- bilang. Enggak. Enggak, sebentar. Yang dicium tadi itu patung siapa? Yang dicium tadi itu patung siapa? Coba satu-satu. Udahlah, yang menangkap Tuhan kamu aja rame-rame kok, tentara Romawi. Masa satu Bunda orang Nora. yang mau ditangkap aja Ya. perlu rame-rame. Anda jangan lari. Tenang aja. Anda jangan lari dari tema, Bunda Nora. Anda jangan lari. Yang dicium tadi yang baru membayar. Bentar, baru oke. membayar. Yesus, Paman. Oke, Bunda Nora. Kalau kita merujuk kepada gambar, Bunda Nora. Bill, kau jawab Ya. dulu deh. Nanti kakak jawab. Bunda jawab. Bunda Gembili, Ibu Gembili ini orang baik yang selalu menyesatkan memang. Iya. Manusia separuh akal, nggak usah ngomong banyak. Diam dulu. Bunda Nora. Iya, Ibu. Gini. Bunda nanti nanya. Yang dicium tadi, itu baru membayar itu kira-kira patung siapa namanya? Yesus, Paman, Bunda. Yesus Bunda. Encus. Gini, diskusinya nih kurang mantap karena apa? Bukan, saya bertanya kok nggak jawab. Yang Iya dicium tadi itu itu siapa? karena abang diskusi masuk di rumah mereka minta kroyo. Enggak Yang kurang. dicium tadi ini itu enggak siapa? Mengedukasi karena mengalihkan tema. Lari dari tema ini kita tengok. Kenapa sih Ebil ini susah kali menjawab? Yang dicium tadi itu siapa? Saya jawab ya, diam Ya. semuanya, diam. Nah, yang dicium orang-orang tadi itu adalah kayu. Ada enggak Bunda Nora? Ada enggak di dalam kitab yang mengajarkan mencium batu? Aku dapat di YouTube ini loh. Aku dapat di YouTube loh. Kau tengok itu. Ebil. Tuhannya kuntilanak, hantu Tuhannya. Aduh. Cukup ramah. Bunda Nora, kalau kita mau menunjukkan gambar, sebenarnya saya banyak simpan gambar-gambar orang yang mencium batu banyak kok. Cuman saya nggak perlu kayak gitu untuk apa? Mencium batu gak masalah. Mencium batu Emang gak nggak masalah. masalah. Emang nggak masalah. Cuma di dalam ajaran Daripada cium lalat. Saya sering cium parfum saya. Enggak Menyembah dia? Enggak kan? Emang nggak masalah. Cuma Bunda Nora, yang saya bilang tadi Imamat 26 dikatakan kalau kita merujuk kepada penyembahan Allah yang Esa, di dalam Imamat 26 dikatakan jangan engkau menaruh batu di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Kenapa demikian? Karena mempercayai batu itu musyrik. Itu bukan menyembah Tuhan yang Esa. Siapa yang mempercayai batu? Anda bilang siapa yang mempercayai batu? Iya. Anda nggak melihat ya? Ketika tiap tahun berdesa-desakan di sana itu hanya untuk menyentuh batu itu. Anda Oke, melihat? sekarang begini deh Ebiel. Ketika kamu
pergi ziarah ke kubur Yesus, apakah yakin kau tidak mencium makam Yesus? Loh, mencium. Saya Nah, kan udah dibilang, jangan engkau mempercayai batu itu. Saya percaya nggak ada satu pun. Sekarang begini. Ketika kamu mencium anak kamu, apakah berarti kamu mempercayai anak kamu? Itu beda. Nah, Itu anak saya. sekarang begini, Manusia, ketika anak saya. kamu Nah, bayangkan aja deh, Ebiel. Ketika kamu ada kesempatan, ada rezeki kamu, ada uang kamu pergi nih, ziarah, ya kan? Wisata rohani nih ke kuburan Yesus. Ya. Apakah yakin kau Nah. datang ke kubur Yesus tidak kau cium batu di situ? Enggak, kami enggak diizinkan untuk mencium apapun, enggak diizinkan. Tidak. Enggak ada dalilnya seperti Banyak itu. ya, Nggak ada banyak dalilnya. video Pertanyaan saya, berlewatan. Bunda Nora. Kau dengarkan dulu Ebiel. Kau bagaimana nggak ngomong begitu? Nah. Karena apa? Karena kau nggak ada duit deh. Kau tuh miskin. Nggak ada duit, kau nggak sanggup kau ke sana. Anda kan melihat video nih. Kau kan Ini siapa yang percaya batu Gini. ini? Siapa? Kau baca ini, Siapa yang mempercayai batu? Baca. Baca aja, Anda nunjukin baca aja, Kau baca. Siapa yang kurang jelas percaya saya. batu? Kurang jelas saya, baca aja. Apa pula kurang jelas ini? Kau deh, baca. Enggak jelas, dibilang enggak jelas, baca aja lah. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung. Apalagi siapa yang percaya batu? Gunung apa? Pantas saja anak saat itu. Siapa yang percaya batu? Islam atau Kristen? Pantas saja di situ Anda sesat. Kalau Anda bilang Tuhan itu adalah batu. Ini gunung batu. Enggak, Ya, tidak ada. Makanya saya Tidak ada bilang yang percaya batu, tidak ada yang percaya Ini. batu. Ini apa ini? Percayalah. Itu perumpamaan blender. Percayalah kepada Tapi Tuhan kalau yang di bawah selama-lamanya. itu udah jelas-jelas itu Sebab kalian Tuhan cium Allah batu. adalah gunung batu yang kekal. Blender. Mau kau lihat lagi? bagaimana orang Islam cium batu? lihat Bukan ini. gambar videonya. kau lihat ini. Besar kan? Kau lihat ini ya. Nih, tunjukkan. Ibarat yang halal itu adalah Besarkan saya. bukan batu Apa? yang Nih, diam dulu. Nih, kau bilang kan ini berdoa di tempat Yesus berbaring di Yerusalem. Nih, nah ini. Nah, jadi kira-kira mereka ini meyakini bahwa ini adalah Tuhan. Karena mereka ziarah. Oh, dicium semua. Oh. Itu. Nah, kita ini kan berdiskusi berdasarkan ayat-ayat kitab sekarang ya. saya bilang, ketika kamu ada duit, kamu ziarah ke makam Tuhan kamu, apakah yakin kau tidak menciumnya? Buat apa saya mencium batu? Enggak mungkin lah saya mencium apa. Nisan. Nah, jadi begini konteksnya begini ya, Ebil. Ah, itu bukan dicium Nora. Kau coba Diam buka dulu. sekali lagi videonya Nora. Saya tahu kau tuh kismin, ya kan? Jadi kau tuh nggak Bukan bisa. Nora, itu bukan dicium. Kau coba buka. Ini yang asli dicium Nora. Besarkan lagu Rahma. Apa? Andi? Kenapa? Nonot Tuhan kamu cium? Nonotnya kamu cium? Bukan. Biar aku kasih tahu sama kau kalau kalian itu Nonotnya atau pencium batu. lubang duburnya kau cium? Nonotnya apa lubang dubur? Lubang dubur Muhammad yang kau sekarang cium. begini. Yang kayak gitu Sekarang kau orang begini, ketika kamu berada di depan kiblat, kami berada di depan kiblat, itu yang kami tampak itu bukan ada kelamin. Nah, sekarang ketika Tadi kamu Nora. berada di depan Jangan munafik patung, kau. ketika kamu berada di depan Dengar. patung, yang Ya. kamu tampak itu duluan Jangan kayak apanya? gitu. Aduh Nora. Dulunya kau kamu? mampu makan betuanya kau Nora. Ketika kamu berada di depan patung, yang kamu nampak nonotnya atau tidak? Jangan kau mute Pandi. Inilah kalian Islam ini suka kali mute. Kau nampak nonotnya apa tidak? Nonotnya sama apa tidak? Nah, nonot mana? Nonot Mamat. Sama enggak nonotnya sama kamu? Nonot. Sama enggak? Yang mana? Enggak. Nonotnya sama enggak dengan kamu? Mana? Panjangnya aja mungkin beda. Nonot mana? Orang kayak gitu tidak cocok. Nonot yang mana? Saya tidak mau Jelaskan dulu. mengotori room ini dengan room penuh B2 dengan gunggung Kotori, yang kamu makan jelaskan, kotoran Nora. yang kau Nora, kau nonot bersundal siapa aja yang- kerjanya enggak usah. Tidak perlu, turunkan aja. Enggak cocok di sini. Kami jelas, kami sholat menghadap kiblat. Ada kiblat kami, tidak berwujud kiblat kami, tidak perlu menjadi ada nonot di situ. Kalian di gereja yang kalian hadapi ada patung, patungnya itu ada kelamin.
Nah itu Ebiel, pertanyaan saya. Patung yang punya kelamin itu apakah sama dengan kamu? Beda lah, media kayu kok. Loh, loh, loh. Yang dilahirkan Bunda Maria itu kelaminnya beda dengan kamu. Anda bilang kan patung, Anda bilang patung kan? Jangan samain saya dengan Loh, patung. sekarang patung yang ada di gereja itu patung siapa? Saya bilang, bentar, Bunda Nora. Bunda Nora. Saya bertanya, Ya. patung yang ada di gereja itu patung siapa? Ya, saya jawab, makanya Anda diam. Saya jawab ya. Nah, Saya dari tahun 2000. patung yang ada di gereja patung siapa? Siapa Iya. itu merujuk kepada oknum? Ada nama. Ya, saya jawab. Iya, saya jawab nih. Anda diam dulu. Yes. Ya. Dari tahun 2000 saya masuk Kristen. Patung yang ada di gereja itu patung Ya. siapa? Iya, saya jawab. Anda diam dulu. Dengar dulu, semua dengar ya. Dari tahun 2000 saya masuk Kristen. Saya belum pernah melihat, Saya telepon dulu mak kau sebentar, saya telepon mak kau. belum pernah melihat di dalam gereja. Wah, lah baru. Si Ebel ini tolonglah dipanggil. Di celana aja dia udah bawa kali pun di sini. Wah, Kau nggak pernah ganti celana kau selama kau berak 5 tahun yang lalu, kau kurang ajar. Antenanya angkat tuh, antenanya Nora, antenanya diangkat, antena. Patung siapa yang ada di gereja? Simple loh, patung siapa? karena saya belum pernah melihat patung dalam gereja. Belum pernah melihat. Sekarang salib itu simbol siapa yang ada di gereja? Nah, salib itu ada lambang penderitaan yang dialami oleh Yesus, ya. Oke. Nah, jadi ada juga patung Yesus terkadang di situ kan? Tapi Ada. Nah, sekarang patung yang ada di dalam gereja ini itu patung siapa? Di tempat saya nggak ada patung. Saya Tidak tanya tempatmu, pada umumnya gereja, patung siapa? Iya. Sudah sembarang lagi. Fokus pada tema. Patung Yesus Bunda. Nah, ya mungkin lah. Nah, Mungkin kira-kira Yesus ini siapa, Ebil? Tuhannya Ebil. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Nah, laki-laki. Ebil laki-laki atau perempuan, Ebil? Laki-laki dong. Sama dong, berarti bedanya Ebil udah disunat. Enggak. Bau. kok lari ke tema ya? Temanya lari nih. Sengaja. Wah, lari dari pertanyaan ini nih. Dari tadi aku tanya loh, patung siapa? Bisa kali dah kau mengucapkan namanya. Kenapa? Otak Ebil yang lari. Sengaja lari mengalihkan pertanyaan tadi. Otak Ebil yang lari. Katanya menyembah Tuhan yang Esa. Katanya menyembah Tuhan yang Kan Tunggal. balik lagi dia ke situ kan? Iya, kita kan membahas yang itu. Katanya kan menyembah Oke, Tuhan. sekarang saya tanya, adakah kau pernah melihat di masjid-masjid ada gambar atau lambang atau batu Hajar Aswad di masjid? Enggak ada Bunda. Gak ada. Apakah ini- pada umumnya di gereja ada patung Yesus? Kan udah saya bilang tadi nggak ada. Tempat saya. Hei, kau cari seluruh dunia yang namanya masjid tidak ada lambang batu Hajar Aswad. Tidak ada. Gak ada. Tahu kau? Tapi Iya. kalau di gereja pada umumnya, saya bilang pada umumnya, itu ada yang namanya patung Yesus. Baik Bunda, yang saya lihat di dalam masjid itu lambang apa? Lambang bulan dan bintang, itu aja sih. Di mana ada gambar lambang bulan bintang? Satu saja gambar. Mana tunjukkan? Di pucuk paling atas itu kan ada lambang bulan. Tunjukkan. Saya tahu banyak kau bilang tunjukkan di mana. Bucak burung itu, bucak burung. Gimana mau kutunjukkan di sini? Saya bisa tunjukkan, saya bisa mempertanggungjawabkan kata-kata saya kalau di dalam gereja ada patung. Tetapi apakah bisa kau mempertanggungjawabkan kata-katamu bahwa di kubahnya masjid itu ada simbol bintang Bulan. dengan bulan? Tunjukkan sama saya.
Gimana? Aku mau nunjukkan aku nggak ada di sini apanya. Apa? Video nggak ada, foto-fotonya nggak ada aku pegang. Kasihan kali kamu. Jadi kok kepedean kau tadi mengatakan tahu, nongor juga kau. Di tempat saya ada, saya bilang tempat saya. Jadi kok ada. pede kali kau tadi mengatakan kau tahu ada foto sama kau, sempak kau lah kau ya. Memang kismin kali lah kau Ebil. Aduh dek. Jadi gimana itu tentang apa tadi? Jadi Ketawa gini dia. lah. Gini lah. Dengar kau ya. Kau Ya. dari tadi asik membahas batu musyrik. Mazmur 18 nomor 2. Tuhan adalah gunung batuku, bentengku dan penyelamatku. Allahku adalah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mampus kau batu semuanya nih, serak kau. Jadi menurut Anda di situ dikatakan bahwa Tuhan itu adalah batu? Menurut pemahaman Anda? Pantasan Anda sesat semua Anda nih. Aduh, Tuhanmu batu, Tuhanmu batu. Iya. Yalah. Pantas Anda sesat pemikirannya kayak Loh gitu. iya kau yang sesat Tuhan kau batu kau gimana? Aduh. Mau bilang apa kau? Hah? Aku nggak tahu. Aku Apa tetap kau mau mengatakan ini? Apa Bapak kau mau itu. mengatakan ini? Mazmur 18 ini kau baca, biar pintar kau. Aku udah pintar Tuhan masalahnya. adalah itu batu itu. Anda yang perlu Ya. sadar di sini. Ya kau jelaskan ini Longor. Orang itu bahasa Indonesia kok Anda nggak ngerti di situ. Gimana? Jadi ini mau bahasa apa ini kau pikir? Eh. Ini bahasa apa jadinya? Ini bahasa Indonesia. Orang Batak bilang longor katanya kan. Ya ini bahasa Indonesia jadi bahasa apa? Murah. Kalau Hah? Ini bahasa Indonesia. iya, tapi Anda pemahaman Anda di situ. Itu Ya, Nora. kau jelaskan ini, kau jelaskan. Itu Nora, lihat tuh, lihat. Kau jelaskan. Superman. Tuhannya Superman. Jatuh dari salib. Aduh. Perang gambar Jatuh aja. dari salib. Diikat. Aduh cuman Tuhan di Tokopedia ada tuh ya, di Lazada ya, di Shopee ya. Enggak, Ada ya. aku tunjukkan ini ya. Aku tunjukkan ini ya. Ini bukan aku loh. Bukan aku loh. Ini waktu ada perjamuan apa? Untuk perjamuan Paskah. Besarkan saya Fandi. Nih ya. Nih. Nah, dibangkitkan kan? Nah, bangkit dia. Bangkit. Ah, ditembak lagi. Bangkit. Aduh. Ini lagi satu. Nah, hebat. Dengan kuasa wah. Itu Nora, aku kadang heran kok orang-orang Kristen sendiri yang menghina Tuhannya ya. Bohong kali mereka. Bohong kali ku tengok memang. Ini orang Kristen semua yang buat ini. Mereka pengikut Yesus semua, Kristen semua. On kali kadang-kadang ku tengok mereka ini. Nah, Parah. bagaimana itu Ebil? Jangan kau marah sama Bunda deh. Itu kan Bunda cuman tidak dapat video. berbuat apa-apa. Itu kan cuma video Bunda Nora. Kalau kita bicara fakta, lebih parah yang di seberang sana daripada yang itu yang ditunjukkan. Apa? Aduh. Ya Allah, sakit perut aku. Matius! Di mana kau Matius? Ebil, sabar ya, Ya. Dek. Sabar ya. Aku orang yang sabar kok. Aduh, Buat Andi apa? ya. Blender. Buat apa sih Kau cuman lagi video? blender, sakit mulutku blender. Kalau cuma video tuh apa sih?
Aku juga banyak video Bunda Nora. Aku juga banyak video yang berbicara di surat Al-Ahzab, At-Tamrin, banyak videonya aku kok. Cuman buat apa saya tampilkan gitu? Nanti saya ditangkap. Biasa kan kalau dari kami kan bikin kayak gitu-gitu langsung berjilid-jilid berdemo itu lapor polisi. Saya nggak mau kayak gitu. Kami kan orang sabar, jadi nggak. Yang mengedit orang itu. Kalau aku mau tampilkan ya Bunda Nora ya, itu di surat Al-Ahzab 50, 51, terus At-Tamrin 1, banyak video yang tapi cuma ya untuk apa sih video? Buat apa sih? Nah, coba baca di surat Kita sapa dulu ini Mat Sutomo, Kristen atau Muslim agamanya Sutomo. Paksa kali naik. Bang Sutomo, agamanya apa Bang? Kristen atau Muslim? Woi! Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik ya teman-teman ya. Ini ada beberapa kursi. Kasih kesempatan teman Kristen dulu untuk naik. Ini banyak kali Muslim minta naik ini. Coba di cancel dulu. Kasih kesempatan yang Kristen dulu. Itu si Selamat Tritunggal tuh, si Kores naikkan. Cocok itu. Oh, bagus ini. Nah tuh, oi. Bilang-bilang Iyalah dari itu. tadi. Enggak bilang-bilang dari tadi. Memang Enggak dia di chat itu. juga aku. Aku enggak di chat juga. Oi, coba. Kan, tengok. Woi, Oi. Bang Kores. Woi, bentar, gue mau ini patungan gambar. Tunggu ya. Besarkan dia. Ini kan bahas-bahas batu nih, bahas-bahas batu. Ini roomnya anti rungkat nggak ini? Gaskan. Oh, mantap. Lihat ini. Ini Utinora ketawanya sampai hari Sabtu nih. Jadi ini gambar terbaru ya, baru rilis Ikhwan. Ini dari Kores nih. Oh, jangan kayak gitu, Kores. Cakep banget gambarnya. Yesus sedang digotong sama seorang wanita. Ini kaca gereja. Nah, tapi tangannya nggak tahu kemana itu. Apa kepegang itu? Itu yang ada di Roma itu kan? Iya. Woi, Nah, jadi kepegang ini. Nggak tahu itu serius kepegang kau. apa di pahanya ini. Kores. Serius lah kok, Serius Kores. kau, Janganlah kayak Kores. gitu, mau ngedit, Iya. Kores. Ini nggak gua edit ini, lihat ini tuh. Mana ada gua ngedit ini loh, lihat. Siapa yang edit itu, Kores? jangan bilang Pak dan Nora itu, nanti malu dia. Ya itu memang nampak itu tangannya. bayangan kali, itu bayangan itu, Iya. bayangan. Bilang Pak. Aku tidak melihatnya loh, kadernya. Tapi yang ini versi panjang loh, sampai lutut loh. Kalah Melayu. Tapi siapa Sampai yang lutut, buat ini, anjir. Kores? Yang Ya, yang buat ini siapa, Kores? Kau mencetaknya, mengeditnya atau gimana? Kan, Enggak ini lah. memang ada kader nih. Ini dari sini. Itu dari mana? Jangan diambil Ini ada hati di cuma salah satu gambar. gereja di Roma, di jendelanya. Iya. Di jendelanya nih. Masa orang Roma bikin begitu? Nggak percaya. Serius kalian, woi. Aduh, Kores, aku tidak melihatnya, Kores. Tapi bagus ya, apa ada perbedaan warna kulit ya. Jadi apa badan putih atas. Ini kan nggak kena matahari, tapi kok coklat gitu. Iya, Kores. Tapi kan aku sebenarnya kau buat begini. Setiap kau melakukan seperti ini, dosamu bertambah. Karena Loh ini gue bukan bikin, mana bisa gue bikin gambar? Gue gambar Lawanmu Yesus nanti- jadinya tomat paling. Lawanmu Muhammad, Kores. Lawanmu Biar- Nabi Muhammad loh. Enggak, saya Muhammad tanggapi, itu berkata, kan cuma gambar. siapa yang menghina, siapa yang menghujat agama orang lain, aku nanti lawanmu di akhir zaman. Ah ini nanti ini berantakan ini yang Jadi bikin kau, gambar Kores. ini. Ini yang berantakan yang bikin gambar. Aku nggak sedih nengoknya, cuman nengok si Kores ya. Aku Bude Arni, gue mana bisa gambar Bude Arni? Gue gambar Kayak tomat aja mana? jadi tahu. Terus kayak mana kau bisa buat itu coba? Nggak mungkin. Ini orang mana ada buat ini itu. googling ini gua. Google nanti Berarti nemu kan- kayak gini. Itu kan dikarang di luar dari kekristenan kan? Lo nggak ini teksturnya masa ini kaca? Mana coba? Siapa nama penulisnya itu? Apakah dia Kristen atau tidak? Yang mana gua tahu ini orang di website. Ah, Di website kan kalau bikin website nggak akan bikin KTP. Oh, Tapi gitu. itu cuma gambar. Biar aja Iya, mereka iya, nampak. Nah terus ini juga bagus lihat. Ya gini lihat. Wih anjir keren. Apa itu? Itu cuma gambar kok, biar aja lah. Enggak ada di Alkitab. Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada Dibuat si pengaruh, Kores dia- begitu, yang jelas, Ebil, Makanya. yang jelas Ya. Yesus sekarang di surga. Nah. Enggak ini bagus ya. Six packnya bagus. Six packnya bagus six packnya. Itu Endingnya suspense-nya itu gambar apa Yesusku sih, Kores? di surga. Apa tuh? Sekarang Aku- di aku- surga, sebentar, kayak Yesus aku masih berada kecil, Kores. di Aku surga. masih 14 tahun ke Kores. samping.
Nah, itu. Itu gambarnya apa? Sispeknya? Bukan gambar, ini memang sispek. Otot perutnya begini mungkin orang zaman dulu. Itu ada kayak bulat-bulat itu kelapa. Itu Otot, burung gitu, otot. Nora. Kau Bunda Nora jangan perempuan lihat. nggak tahu kau. Burung Nora itu jangan burung. lihat. Oke, sudah begitu saja. Terima kasih saudara-saudara. Tadi gua takutnya ketinggalan trennya. Itu Burung gua nemplek di perut orang. Gimana ini konsepnya? taruh di situ digambar pengejekan patung Yesus. Mau lihat itu. Jangan malu sama Tuhan, Aku malu. sama si Nora udah menjanda, perlu juga ditengok itu, taruh lagi. Yang paling lama siapa? Biar tambah dosamu, Derni ya. Kores. Kau Derni kau paling akan lama ya. lari terus. Jangan sampai Kak Derni, jangan sampai lapor. Iyalah. Jangan sampai Iyalah. Mualaf kan? Yes. Aduh. Jangan Tobat kau Nora. jangan kita kotori pikiran kita. Iya betul. Kata gitu. Pantasan Nora. Nah ini Otinora ada roh ngefans nih, roh. Apa kau mata hati? Kenapa Ingat. kau? Ingat Kores, Yesus sekarang berada di surga ya, Nora berkuasa. Nora Nah, tobat. itu endingnya. Dia lagi di Kak sorga. Derni, sebentar Kak Derni. Kenapa mata hati? Tobatlah dirimu Nora, tobat. Aku sudah tobat dari menyembah iblis. Waduh, Aku mau nanya, kamu nyembah siapa? Loh, saya menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhan itu siapa? Tuhan yang menciptakan Yesus. nah Oh Tuhan kamu siapa? Enggak, Tuhan kamu siapa? Kamu diam kamu. Os. Tuhan saya yang mati di kayu salib yang selama 3 hari. Terus pada Ini waktu dia kalau 3 hari mati turun dalam gini, kerajaan gini, maut, kalau saya diajak bicara, berpesta dengan iblis, baru gini, bangkit gini, untuk Tuhan saya. sabar mata hati, nanti lu nyusul buti. Nggak apa-apa. Apa yang ditanya, apa yang dijawab nggak nyambung. Sabar, jangan kau menghardik, nanti disusul buti. Tuhan saya tuh tidak pernah metong di kayu salib terkutuk. Saya mau mualaf supaya nanti bisa main sama istrinya orang di surga. Lo jangan, kan udah enak nanti kawin sama Yesus di sorga. Kok sama istri orang? Itu juga mau mualaf dan bisa. Waduh, jangan marah, sabar. Nanti nyusul buti. Sabar. Kores, Kalian kan lanjut. jelas toh. Sabar. Dijanjikan di surga apa? Surga Ya mending mana, sama istri orang atau sama Tuhannya sendiri? Mending mana? Derni, diam dulu Kak Derni. Kan kalian saling ngen, nggak apa-apa bang. Daripada sama ngen sama istri orang. Mending sama Yesus kan? Kalau gitu jangan pindah ke surga Islam. Mending sama Yesus kawin enak. Sama Tuhan. Gimana? Ya nggak? Sama Tuhan. Di mana nanti mau di apa? Di gaya rohani? Doggy style rohani atau gimana? Tuhannya. Oh, lagi banyak kaya bang. Istri orang yang montok-montok. Doggy style rohani kan mereka di sana roh. Jadi kalau kawin gayanya gaya rohani semua. Misionaris rohani, doggy style rohani. Apalagi Bisa-bisanya masih women on top rohani gitu. Ya nggak tahu, itu aja. Nah itu makanya kenapa Tuhannya ada kawin-kawin di sorga, kan jelek itu. Umatnya nggak mau kok dipaksa kawin. Kalau udah meninggal itu nggak ada kayak gitu di surga bang. Kenapa kalian otaknya? Loh terus kenapa Tuhannya ngomongnya kawin-kawin mulu? Nyembah Tuhan yang benar berkawin, nyembah Tuhan yang salah berzina. Kenapa gitu pikiran Tuhannya? Mana bang? Itu di Hosea 2. Hosea 2 nomor 2, adukanlah ibumu, adukanlah dia bukan istriku lagi. Karena dia telah berzina di antara buah dadanya. Wah, sampai apal gua. Bang, tunjuk bang. Sampai apal gua. Tunjukin ayatnya mana? Hosea 2 nomor 2. Ada Bible cetaknya nggak? Oh no. Hosea 2 nomor 2 dilihat di situ. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku lagi. Bentar ya. Jauhkanlah persundalannya dari iniku dan perzinahannya dari antara buah dadanya. Anjir. Selingkuh ketahuan. Posisinya buah dadanya lagi dimainin. Siapa manusia? Nah ini nih. Ini lihat sini Adrian, ini nih. Hosea 2 nomor 2. Nah itu apa tuh? Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Tuh. Ini kitab suci kayak gini, tulisan-tulisan porno kayak gini. Ini Si Adrian. porno kayak gini, waduh. Itu judul perikopnya Israel ditolak dan dipulihkan. Hosea.
Tuhannya berfirman kepada Hosea. Siapa yang Curhat mengenai, jadi si Tuhannya berfirman, isinya curhat soal istrinya tuh selingkuh gitu, istrinya Tuhan selingkuh, curhat dia ke nabinya gitu kan. Ya nabi kaget lah, waduh siapa ini manusia bisa mainin payudara istrinya Tuhan, kaget juga lah. Coba bayangin, istrinya Tuhan? itu tadi Pak, perzinahan di antara buah dadanya. Ya siapa yang ngomong di situ, Bang? Sukijat, Tuhan lu lah yang ngomong, itu kan A-nya gede itu. Iya. Jadi siapa yang ngomong di situ? Apa tuh? Siapa yang ngomong di situ, Bang? Emang Tuhan lu ngomong ya di situ. mana? Baca semua dari awal, ulang lihat. Gimana? Ya, baca lagi. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, K-nya besar, dan aku Iya, bukan siapa yang suaminya. Apa? Situ. A-nya besar. Siapa yang ngomong di situ, Bang? Itu Yahweh, bapaknya Yesus yang ngomong. Bapaknya Yesus. Inilah kalau otak. Loh, terus siapa lagi yang ngomong? Pamannya Yesus. Kan pamannya Yesus bukan Tuhan, bapaknya udah pasti itu. Kalau begitu pemahamanmu, Bang, itu nggak masuk logika, Bang. Itu bukan ajaran. Ya kan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan keluar dari vagina perempuan 12 tahun aja bisa. Masa punya istri terus selingkuh istrinya nggak bisa? Kan nggak ada yang mustahil loh. Apa, Bang? Daripada gue sama bocil sama istri orang di surga. Nah itulah kan mending kan ini kan menggauli ibunya sendiri pas umur 12 tahun kan? Mending gitu kan? Secara logika ya. Saya ya. Iya secara logika. Gini-gini suka Yang mau lihat dikritik. agama yang ajarannya kan enggak usir orang lagi. Tuh Hosea 2 nomor 2 tuh Hadrian tuh dibacain lagi tuh. Dia bukan Tidak ada istriku. seks-seks Ku di ini surga. siapa? Ku ini siapa? Apa? Nah itu K-nya besar tuh siapa tuh? Seks di surga. Coba itu K-nya besar siapa itu? Dan Emangnya kan yang aku. besar itu Tuhan yang ngomong. Loh, Nggak tahu tukang bakso kali yang ngomong siapa kayak ditaruh di kitab suci lo? katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, perempuan. Nah, adukanlah ibumu. Adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundilnya dari mukanya dan zinanya dari antara buah kenyotnya. Tuh buah dada. Oh. Buah Dan dada aku Tuhan, ini siapa? istri Tuhan. Ayo. Bang, maksud saya situ yang ngomong siapa? Loh, Ya Tuhan dia tahu tuh- lah. Orang aku ini Hadrian, hanya besar. Hadrian. Itu perkataan Ajaran. Elohim, perkataan Elohim itu. Ya udah dia aku Dengar, dengar ya. Di dalam Hosea 2 ayat 2 sampai 5 itu nubuatan tersebut merupakan permohonan kepada Israel untuk menghentikan ketidaksetiaannya. Dosa-dosa mereka telah menyebabkan perpisahan dalam hubungan antara Elohim dan umat. Kita melihat Dan- hal ini dan di yang pasal Adrian 1 besarkan dulu. dan dinyatakan kembali di pasal 2. Dia bukan istriku dan aku bukan suaminya. Itulah maksud Ya. dari ayat itu. Karena bangsa itu pada saat itu bersundal. Maksudnya bersundal itu sudah menyembah berhala. Nah kan, jadi kalau menyembah berhala disebutnya kan bersundal. Kalau menyembah Tuhan Iya. yang benar apa disebutnya? Yang apa? Menyembah Tuhan yang benar, ya yang Berapa? menyembah Tuhan yang benar, yang Berkawin. Gimana Budi Aryo ini malu-malu? Itu pikiran Tuhan itu begitu. Kalau menyembah Tuhan yang salah, berzina, bersundal Iya. namanya. Kalau menyembah Tuhan yang benar, itu namanya berkawin. salah kau jangan. Lah, terus apa dong? Ya. Yang jelas sudah kami artikan maksud daripada Hosea 2 ayat 2 Iya, sampai terima 5, kasih ya. sama-sama. Itu jadi jangan kalian karang karena ini kan Alkitab kami, jadi kami mengartikan apa maksud ayat tersebut. Karena Iya. bangsa Israel itu akan persundalan mereka, maksudnya persundalan di situ adalah penyembahan berhala mereka terhadap Iya, nah gitu. Jadi di pikiran Tuhannya orang Kristen, kalau misalnya menyembah Tuhan yang salah, itu sama saja main buah dada. Gitu. Iya. Main buah dada itu. Bagian persundalan perzinahan Kayaknya semua sama dibaca dengan lah. penyembah berhala gitu ya. Itu. Iya gitu. Jadi kalau nyembah nah gitu. Jadi porno di pikiran Tuhannya Kristen adalah Aku ada telepon bentar Fandi, nanti aku naik lagi. ya. Nah, jadi main buah dada di mata Tuhannya Kristen itu adalah menyembah Tuhan yang lain. Itu main buah dada namanya. Iya, gitu. itu namanya persundalan. Betul. Itu. Nah, jadi Perzinahan. kalau mau kawin sama Tuhan, bagaimana caranya? Sembahlah Tuhannya Kristen dengan cara
yang dimaunya dia gitu. Itu baru disebutnya berkawin gitu kan. Nah, inilah bukan seperti itu. apalagi. Jadi bagaimana dikatakan kita agar umatnya, kita harus setia kepada hukum-hukumnya, perintahnya. Baru Nah, kita nanti di situ Tuhannya tuh apa namanya? Senang, birahinya membuncah karena disembah dengan benar. Loh, iya dong. Guru palsu. Itu Itu kau guru kan palsu yang yang bicara itu. Loh, itu lihat itu. Kalau salah menyembah Tuhan yang salah, main buah dada. Enggak, Kak. Main buah dada. Bukan. Iya, perkawinan seperti anak itu. domba itu bukan maksudnya bersetubuh, salah kau. Iya, Itu bersetubuh namanya- rohani loh, bersetubuh rohani. Bersetubuh, bukan lah. ngewek-ngewek. Betul. Ngewe rohani. Ngewe rohani. Rohani juga enggak. Enggak tahu Salah. Loh, terus maunya apa? Tuhannya maunya gitu kok. kan itu. Jadi gini, dalam Kristen itu kalau manusia kawin dengan manusia tidak ada di kerajaan sorga. Tapi kalau manusia mengawini Tuhannya itu tumpah-tumpah. Gitu loh. Contoh Wahyu 19 nomor 7. Terus 1 Korintus 11 nomor 2 gitu. Kamu akan diserahkan sebagai perawan suci kepada Kristus. Memang begitu konsepnya. Enggak lah. Bentar dulu, Kores. Bentar dulu, Kores. Andrian. Apa tuh? Scorpio. Tunggu dulu. Ya. Ardian, Scorpio. Siapa ini yang Kristen? Kalau teman-temanku Kristen yang kukasihi, kalau naik ke sini pakai sound card melawan orang ini. Suara kalian nggak kedengaran kalau Kores bicara. Suara kalian hilang. Gitu sayang. Lain kali belikan sound card itu, buat yang Beli, besar volume iya. biar kita antam si Kores. Silakan kawan-kawan Kristen. Ada bang, soundcard saya ada. Malah nanti Ya. semuanya kedengeran nih. Nggak, sebenarnya daripada songka kan harusnya kalian tinggal berdoa aja kepada Roh Kudus. Iya, memang kami Serius? berdoa kepada Roh Kudus bang. Kenapa? Tapi kenapa masih kalah suaranya? Ini menghujat aja kerjanya ini terus. Mana ada ngehujat? Tadi gue bawa dalil loh kawan-kawan. Nah, Enggak, kamu Bang. menyaksikan Ini nanti Bang. sudah. Kalian juga kan kalau ngomong Islam sembah batu kan buat kalian bukan ngehujat gitu. Ketika gue bilang Kristen kawin sama Tuhannya di sorga, kenapa gue dibilang ngehujat? Kita harus saling mengasihi, saling mengerti pengertian masing-masing terhadap agama orang lain gitu loh. Iya, nggak sesuai dengan perkataanmu tadi. Lo sesuai dong. Kalian mau bilang Islam sembah batu, gua silahkan, itu pemahaman kalian. Kenapa gua nggak dibiarkan dengan pemahaman gua? Ketika gua mengerti Kristen kawin dengan Tuhannya di sorga. Biarkan dong, biarkan gua begini dong. Kalau bukan Kalian apa-apa, juga gua masih biarkan kok. namanya. Apa tuh? Kalau diskusi ya, bagus lah. Ini udah bagus-bagus loh, udah bawa dalil Wahyu 19 nomor 7. Ini kita lanjut dulu sedikit ya. Di sana kan dikatakan begini, berbahagialah dan bersukacitalah karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi nanti akan ada orang-orang Kristen kawin dengan Tuhannya. Mohon bersabar, tunggu giliran, itu satu. Salah. Nanti di Wahyu 19 nomor 9, nanti di situ ada sebagian Kristen yang menyaksikan perkawinan itu. Itu di Wahyu 19 nomor 9 gitu. Dari ayat 1 harus dibaca semua, itu kan ada kaitan semua itu. Oh, jangan dari ayat 1, dari kejadian 1 kalau perlu. Kalau perlu dari kejadian 1 kita baca. Mana tadi kamu bilang? Tanggung. Dari ayat 1-nya dibaca semuanya gitu. Hadrian, waduh Hadrian ini gimana? Gua naik ini buat lu, malah turun dia. Ya, kita boleh baca dari 1 ya. Wahyu 1, Wahyu 19 nomor 1. Kita baca ya. Ini judulnya, ini serikopnya. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Nomor 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Tunggu dulu, ada ini tamu, bentar. Terus Blender, masuk ke blender. Aku dulu sebelum Ya, lanjut. Yang nomor 2 sekarang ya. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ia telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan pencabulannya. Nah, pelacur besar ini kan berhala kan, Tuhan palsu kan di sini kan. ya Hubal itu. Iya, Salah Hubal. itulah kenapa gua bilang selalu berkaitan dengan seks gitu loh perumpamaannya. Kita lanjut lagi. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya,
Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara. Ini yang 5-nya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya. Alhamdulillah. Kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Itu kan. Sekarang yang 6, ini masuk nih. Perikopnya nomor 6 itu perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 nomor 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Nah, ini pelantikan menjadi raja ya di Wahyu. Sebelum Wahyu mungkin masih menteri atau abdi dalam, telah menjadi rajanya di Wahyu 19. Kita lanjut, ini Wahyu 19 nomor 7 nih, favorit Kores. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Jadi nanti Kristen ketika di sorga harus senang-senang, harus berbahagia dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia gitu. Jadi ini hari perkawinan. Hari perkawinannya udah jadi, lalu kemudian anak dombanya udah pakai jas, udah rapi, udah ganteng, pengantinnya udah siap, kan gitu. Pengantinnya udah siap nih. Gitu. Sekarang yang 8, Wahyu 19:8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, dalam kurung lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, di sini kan kita bisa lihat secara tersirat. Nanti anak domba ini kawin sama orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Kristen. Gereja, ya Kristen, betul. Kristen. Udah biar ku terang. Belum masih lanjut. Ini yang 9 yang kita bahas tadi, yang 19:9 ya. Lalu ia berkata kepadaku, malaikat ini berkata kepada Yohanes, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Tuh, ada yang kawin, ada yang nonton nantinya. Gitu, Oke. Bu Dearni. Silahkan. Ku terangkan, baik ya. Ini Iya. artinya ya. Perjamuan Artinya. perkawinan anak domba dalam konteks Alkitab di dalam Wahyu 19 ayat 1 sampai 10 adalah ya, dalam konteks Alkitab itu khususnya kitab Wahyu adalah gambaran metaforis tentang persatuan antara Yesus Kristus anak domba dan gerejanya, pengantin perempuan. Semua gereja, semua umat adalah pengantin perempuan yang sudah diselamatkan, yang sudah Mantap, jujur. Bukannya semua Jadi ini- nanti Scorpio, Hadrian Matahati tiba-tiba menjadi perempuan. Tunggu Kores. Sip, Jadi lanjut. semua umat-umatnya ini, baik laki-laki, baik perempuan, mereka ini semua disambut seperti pesta perkawinan. Itu diibaratkan seperti pesta perkawinan gitu. Pesta kawin ya. Ya, Oke. pengantinnya Menarik sekali. itulah siapa? Kami semua para jemaat. Ini jujur. Bagus. Tapi bukan untuk ewe-ewe, tidak. Di sana itu kudus. Ya kalau gitu bilang aja resepsi, jangan kawin. Gimana sih kalau Iya, kawin kan tapi itu, ewe-ewe. Karena gini Kores, kenapa diambil perkataan perkawinan? Karena perkawinan di rumah tangga itu adalah kudus. Makanya dikatakan Bukan. perkawinan itu tempat tidurmu itu harus kau kudus. Tempat tidur ini baru mendekati. Jadi begitulah perkawinan, kenapa disandingkan dikatakan itu karena perkawinan itu kudus, serupa dengan kami umat kita. Karena Manusia perkawinan nanti itu diselamatkan. Kudus. suami istri menjadi satu apa Bu Dearni? Menjadi satu daging di dalam. Mantap. Ya, jadi nanti anak domba dan gereja jadi satu daging, mereka berdua. Iya. Bersekutu. Bukan ewe-ewe. Itulah kau salah. Nah, itu kau di sana. Ewe-ewe gimana sih maksudnya sih Bu Dearni ini? Ewe-ewe memasukkan rudal ke lapeknya wanita gitu. Ewe-ewe. Loh, itu kan bentuknya rohani, kita nggak Iya, di bisa sana tidak kan bisa di seperti gini. itu.
Maksudnya 1 Korintus 2 nomor 9. Kita baca dulu ya 1 Korintus 2 nomor 9. Jangan lagi kemana-mana. 1 Korintus 2 nomor 9. Jadi nanti di sorga itu yang Budi Arni bilang ewe-ewe itu adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ngasih apa? Ngasih kawin. Gitu Budi Arni. Susah banget ya. Loh kok salah? Kan Iya, ngasih kau kawin guru lah. palsu, Kores. Iya, Nggak ini guru bukan palsu. diskusi namanya ini menjelek-jelek. Kau guru-guru palsu. Kok menjelek-jelekan? Gimana gua menghujat? Kau memutarbalikkan Iya Alkitab. lah, memperbalikkan kau. Oh dia mau bayar? Tertulis nggak perkawinan? Tertulis nggak? Kalau Perkawinan diskusi tapi itu yang dikatakan bagus-bagus. kan apa tadi ku bacakan sama kau? Itu Iya, itu adalah perkawinan itu adalah bersatu menjadi satu daging kan? Gambaran metaforis. Iya, gambaran metaforis untuk apa? Perkawinan kan? Iya, dikatakan Ya perkawinan udah. Karena perkawinan itu begitulah caranya penyambutan mempelai itu. Jadi Silakan disambut mempelainya mau dengan cara kawin atau atraksi kembang api atau petasan, bebas silahkan, itu surganya Kristen. dengan kudus di sana disambut. Iya, kawinnya tuh kudus gitu. Kawinnya kudus dan disaksikan orang banyak. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bukan kawin seperti yang di otakmu ewe-ewe. Oh bukan, nggak ada seperti Oh beda dong, beda dong. Maksudnya apa ya? Kawin rohani kan beda lagi lubangnya. Nah, tapi gini Budi Arni dan kawan-kawan Kristen. Di sana, Kores. Di situ nanti Lo ada dong. Masa nggak ada lubang? Jelek-jelekkan. Bukan menjelekan ini Bre Scorpio, bukan. Ini kenyataannya. Yang bebas kalian ini. Wahyu 19:7 loh. Enggak tahu kalian mengartikan itu, bro. Siapa yang mengartikan? Kita baca yang tertulis saja cukup. Iya, memang nggak tahu. Kalian kan cuman membaca aja, nggak dicerna gitu. Tujuannya Kenapa harus dicerna? Katakan ya, jikalau ya, dan tidak, jikalau tidak. Sisanya daripada itu datang dari iblis. Jadi nggak boleh diskusi seperti itu, nggak cocok. Ya udah gini aja, Scorpio punya kitab yang lain yang punya makna sesuai dengan Scorpio mau, bawa ke sini. Nggak usah pakai ini kita. Ya, Karena tulisan sama yang dipahami berbeda. Kalau diskusi itu terdiam kan? Yang bagus-bagus lah bicaranya. Jangan ngomong satu ya dibalikkan ke sana, diputarkan ke sana. Ya bingung lah seperti itu. Nggak boleh. Nggak pada bingung, orang-orang di bawah mengerti nggak pembahasan Iya, kita? Tadi diterangkan kakak itu ngoceh ke sana lagi omongannya gitu. Jadi nggak kayak gitu diskusinya. Ya udah intinya gini aja Scorpio, kita buka lembaran baru ya, kita buka lembaran baru, kita di sini saling toleransi. Jikalau dalam Islam itu ada surga yang dimana orang-orangnya ada beberapa yang mendapatkan keutamaan menikah dengan bidadari, biarkan itu gitu kan. Nah kami juga yang Muslim akan membiarkan kekristenan berkawin dengan Tuhannya nanti di surganya, gitu Tidak ya. ada berkawin sama Tuhannya, jangan ngomong seperti Ya udah itu. kalau gitu dirobek aja Wahyu 19 deh, dirobek aja itu. Satu perikop dirobek itu. Aduh, bang. Kores terakhir kesimpulan Wahyu 19 ayat Ya, 1 tunggu dulu, sampai diterangkan dulu. 10. Iya silakan, terangkan lagi. Perjamuan perkawinan anak domba adalah gambaran indah tentang hubungan mesra antara Kristus dan gerejanya, mantap, umat-umatnya, betul. yang dipenuhi dengan sukacita, perayaan, dan pemerintahan kekal Kristus. Ia adalah puncak dari sejarah keselamatan dan janji kemuliaan bagi orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya yang berpakaian kainan lenan yang halus. Apa itu berpakaian kain lenan yang halus? Yang Perbuatan. setia kepada perintah perbuatannya yang baik itu. Betul. Itulah disambutlah kami berbahagia, bersukacita, bernyanyi, bermazmur bersama-sama dengan Tuhan Berarti, kami. Iya kan Scorpio? Haleluya. Berhubungan dengan mesra kan? Haleluya, haleluya. Haleluya. Mesra Indah banget dong. gitu kan. Indah. Mesra itu kan Indah dipangku, surga kami. dicolek-colek Indah surga dagunya, dicium pipinya, ya enggak? Dipegang bibirnya. Au. Mesra dong. Hubungan mesra loh. Hubungan mesra itu physical attack. Salah. Hubungan mesra itu adalah kan physical kau selalu touch. kau bawa kepada manusia di bumi. Hubungan mesra Budi Arni, Maksudnya mesra. hubungan mesra itu kita kan sudah selama ini, bayangkan sudah beribu-ribu tahun kita tunggu kedatangan Tuhan itu. Setelah kedatangannya itu kita dibawa seluruh umat manusia yang setia
dan percaya kepadanya. Kalau misalnya di bawah masih kayak Gojek sama Grab gitu. Iya, Kalau mesra terserah itu karang-karang. mesra loh. Nah, dengarkan dulu perkataanku ini, Kores. Begitulah nanti keadaan kita yang di surga itu jika kita sudah dibawa ke kerajaannya. Bersukacita. Kita di sana nanti tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi duka, penderitaan, nggak ada lagi yang jelek. Kita nanti semua mulus kulit kita. Iya. Pokoknya Adanya yang enak-enak kan, Bu Darni? Adanya yang enak-enak kan? Nggak ada ngewek di situ, nggak ada ngewek. Enak. Yang enak-enak masa nggak ada kan, nggak ada sedih. Adanya yang enak-enak dong. Nah, itu dia. Ya, sip. Bersukacita. Damai Berhubungan sejahtera. mesra tadi. Tadi udah disebut Sana. hubungan mesra. Gimana sih? Nah, itu. Itu Oh, dia. Nah, sip. Mungkin karena waktu di dunia kan Yesus nggak nikah kan, menurut keimanan teman-teman Kristen kan, nggak ada istrinya kan? Jadi di Quran pun nggak ada berarti nanti istrinya. persiapan Kayak di mana ya surga. Bang? Persiapan di surga nanti. Oh ya, Nah ingat. itu, ini kita perlu bahasai sama Kristen ya. Itu Akhi Fandi. Jadi itulah kenapa ketika nanti maut mereka semua dipaksa cerai semuanya, dibubarkan semua hubungan suami istri orang-orang Kristen gitu. Untuk apa? Untuk menyambut perkawinan dengan Tuhannya. Tuhannya nggak mau berkawin dengan orang-orang yang masih ada pasangannya, nggak mau mereka. Nggak Nah, ada salah itu, tertulis Kores. itu di Alkitab. Nggak ada. Lo perkawinan anak domba ada loh. Nggak lah, itu kan ngomong apa itu, ngarang bebas itu Bang namanya. Perkawinan anak Ngarang domba bebas ada. ini Yohanes loh, murid yang Ada. dikasihi, masa ngarang bebas dia? Enggak Ada lah. di Wahyu 19 Kecuali ada. tadi ada tertulis yang abang katakan itu, oke, iya kan ini. Kan sampai maut memisahkan kita kan, dalam Kristen kan motonya. Hmm? Kalau Sampai udah maut kalau udah memisahkan kalian kan ketika mati bercerai kan? Enggak ah, kok bercerai? Cerai lah sampai maut memisahkan kita, apa maksudnya itu? Iya, maksudnya sampai maut. Tidak boleh ada perceraian kecuali dalam kematian. Nah itu bisa, kan, jadi baru dalam boleh kawin. jadi matinya kalian itulah perceraian kalian kan? Iyalah, kalau sudah Nah, mati. padahal suami, kalian udah padahal punya kalian kan nggak mau cerai. Tapi dipaksa cerai ketika kalian mati. Untuk Kalau sudah apa? mati, kan aku Benar, harus dipaksa harus cerai. kawin lagi dong. Kalau mau aku. Tapi kalau aku bisa bertahan, bisa juga aku sampai seterusnya. Jangan Ya kawin tetap lagi. aja Bu Deati sama suami yang dulu udah cerai posisinya. Ini namanya sudah mati dia, kan nggak bersama. Betul. Nah, kenapa kematian itu menjadi tanda perceraian, tanda berakhirnya hubungan suami istri? Supaya ketika kawin dengan Tuhannya tidak bawa pasangan. Itu karangan lo. Enggak, salah kau. Abang ini diskusinya enggak Heeh. Nanti di surga juga ketemu itu nanti. Suami Ya nggak istri. ketemu lagi buat apa? Yang Ketemu setia. cemburu Tuhan dong. Kok Ini kan, cemburu? Nggak ada. ini suami saya, ini istri saya. Tahu. Kenapa masih ada suaminya di dunia? Gimana Iya, ini? nggak seperti itu. Dukcapil gitu. Nggak ada, nggak seperti yang kau bilang itu. Kau salah, sesat itu. Ajaranmu Kok salah. sesat? Gimana? Iya, Tertulis loh. bebas. Sola Scriptura. Sola Nggak ada. Scriptura. Ngarang bebas. Ada, Nggak sampai mau memisahkan kita. Kalian Di ketika sana meninggal pakai di jas atau surga pakai baju Kristen tidur? Itu, Kores. Di surga Kristen itu kudus. Kudus. Bagaimana kita bersama? Nah, memang kawin sama Tuhan masa nggak kudus? Kudus-kudus Kalau aja lah. Kalau kawin Enggak itu lah. ngewek-ngewek itu nggak kudus lagi kalau di surga. Nggak ada itu. Di Lo tergantung ngewenya sama siapa? Sama orang belum mandi atau sama Tuhan kudus yang di sorga itu, Bu namanya Deatni? sudah nafsu. Nafsu itu bukan kudus. Itu Iya. Lo enggak kan? udah- Enggak. Gimana Kawinnya ya? bukan pakai nafsu, pakai sukacita. Gitu dia. Nah, enggak salah itu. Kan tertulisnya gitu. Kawinnya dengan berbahagia, dengan sukacita gitu. Nggak apa-apa lah Bu Dearni. Tapi intinya kami bertoleransi lah. Entah bagaimana bentuk kawinnya kalian, kami bertoleransi. Ya, gitu. Mau ganti topik? Ada di surga Atau nggak gimana? ada kawin mengawin kan kata Yesus. ada kawin Matius Iya, itu 20 manusia sama ayat manusia. 30. Coba dong Di dilihat surga, obrolannya sama sesatlah Yahudi. Engkau, kata Yesus, Kores. Sesatlah engkau, karena di surga tidak ada kawin mengawinkan. Manusia sama manusia itu. Tapi kalau manusia ngawinin Tuhan kan di Wahyu udah ada. Ada kau Mana jangan ada salah itu? kau pengajar. Kita baca lagi Wahyu 19 nomor 7. Kita baca lagi ya. Salah. Nah, kita baca, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini menyangkal terus ini. Itu kan cuman satu ayat abang bacakan. Itu kan semua kan ada kaitannya bang. Tadi udah dijelaskan. Iya betul, kaitannya kemana ini? Kaitannya ke 1 Korintus 11, kita baca ya.
nomor 2. Padahal kalau dipikir ajaran mereka lebih parah. Enggak lah, abang aja yang bilang itu parah. Nah, bagus Scorpio, mantap. Nah, 2 Korintus 11 nomor 2 ini sambungannya mata hati. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 2 Korintus berapa, Kores? Selamat datang di kebenaran. Ayatnya, Kalian Kores. nanti menghadap Tuhan kalian dalam keadaan perawan suci. Mana ayatnya? Tolong dulu. 2 Korintus 11 Iya, 2 2 Korintus 11 nomor 2. ayat Nomor 2. ayat 2. Itu harus Ya. semua dibacakan tentang Boleh, gimana silahkan. tujuannya gitu. Tujuannya ya kepada Kristus. Bukan. Coba dibaca dulu semua dari ayat 1 sampai habis gitu. Itu ada kaitan, oke. Bang. Bukan nggak bisa. Boleh, satu siap. ayat. Iya, Ini iya. apa ininya ya? Aduh, kok nggak ada ininya ya? Tunggu. Kok nggak ada perikopnya ya? Oke lah, kita baca aja. Nggak apa-apa walaupun nggak ada perikop ya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, gitu. Memang kamu sabar terhadap aku, tanda seru. Sekarang nomor 2-nya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Lanjut ya. Ini sampai nomor 6. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan